Oke, boleh sekali lagi aplausnya untuk Anda dan Art and Culture Conference. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak karena tetap menuruti dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan pada pagi hari ini. Tentunya hari ini akan banyak sekali sharing-sharing luar biasa dari para seniman-seniman luar biasa juga. Dan tentunya saya boleh dengar aplausnya untuk seniman Kota Malang. Luar biasa, ini masih semangat kan ya pagi hari ini ya. Boleh mungkin ditambahi dengan teriak-teriakan supaya lebih berapi-api ya. Sekali lagi, mana suaranya seniman Kota Malang? Wow, luar biasa. Yang sini kayaknya, yang di sebelah kiri saya sarapannya terlalu banyak ya Bapak ya sepertinya ya. Oke, baiklah tentu saja pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini juga kita akan sharing pengalaman dan juga hal-hal luar biasa yang telah dialami dua orang seniman luar biasa. Tentunya yang pertama saya akan memanggil seorang seniman muda yang sudah menekuni dunia seni sejak masih TK. Jadi masih kanak-kanak beliau ini sudah mulai menekuni dunia seni ya. Dan proses demi proses yang panjang dilalui akhirnya beliau ini dikenal dengan publik dengan nama yang luar biasa. Mulai dari seni tari, seni panggung, seni suara, bahkan kabarnya beliau ini juga punya channel YouTube. Nah ini dia, saya jadi semakin penasaran seperti apakah kisah perjalanan hidup dimulai dari nol sampai akhirnya sekarang diketahui oleh khalayak ramai karya-karya seni luar biasa dari beliau ini. Tentu saja saya akan memanggil, inilah dia, berikan aplaus paling meriah. Denny Afriandi alias Cak Percil. Kurang riuh, kurang semangat ditambahi dengan teriak-teriakan lagi. Sekali lagi ini dia Cak Percil. Selamat pagi Cak Percil. Salamannya sekarang udah gak boleh gini ya. Oke, kembali dong aplausnya yang riuh gemuruh untuk Cak Percil. Boleh silakan langsung diambil mikrofonnya. Silakan dipilih mau yang mana. Oke. Boleh dilihat dulu ya Bapak Ibu ya. Beliau ini masih muda, luar biasa. Saya permisi mau duduk dulu ya. Anggap rumah sendiri ya Cak Percil ya. Boleh dilepas dulu mungkin Cak Percil. Nah biar kelihatan wajahnya semua bisa kelihatan Cak Percil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Assalamualaikum, apa kabar? sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Baru nyampe hari ini di sini? Enggak, mulai kemarin seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu udah di sini ya. Oke, luar biasa. Ini orang-orang pastinya pada penasaran sama Cak Percil nih. Kita akan membahas dan juga ngobrol lebih dalam tentang apa ya istilahnya ya, perjalanan hidup ya. Saya mau investigasi, saya mau mengorek lebih dalam informasi tentang kehidupan pribadi mungkin. Kehidupan pribadi yang mengarah kepada dunia seni tentunya dari Cak Percil ya. Okay, tapi sebelumnya supaya tak kenal maka tak sayang ya. Supaya bisa kenal lebih dekat, kita pengen tahu nih sebenarnya Cak Percil ini dapat nama Cak Percil itu dari mana? Ada arti khusus nggak di dalamnya? Enggak ada. Dagelan itu cuma humor, guyonan tok. Jadi neng dinti iki ndak digawe serius. Oh, jadi nggak ada nama Ya, mulai tahun namanya? berapa ya? Tahun sekitar kelas 5 SD mulai dagel saya ngelawak. Kelas 5 SD di atas panggung kan saya dagelan paling kecil. Akhirnya terus dipanggil, loh Percil kecil kan. Akhirnya terjadi Percil itu. Nggak ada. Dari Atak Krucil mungkin ya, terus akhirnya? Bukan, Krucil itu apa itu Krucil itu? Sama tak shout. Krucil, Percil saya. Oh Percil ya, oh nggak boleh di Nggak boleh sama karena kata-kata lain ya? nama saya aja nggak terkenal. Oh gitu. Yang terkenal Percil. Berarti nama aslinya nggak ada yang tahu ya Mas? Nggak ada yang tahu. Oh, oke. Ya ada yang tahu pihak Hongkong itu ada yang tahu. Oh. Zaman aku di penjara kayak ngerti jenengku asli.
Oke, kembali applause-nya dong untuk Cak Percil. Oke. Luar biasa. Kalau nggak salah sering juga mengeluarkan guyonan-guyonan ya? Setiap hari. Setiap hari. Oke. Guyonan-guyonan. Terus apa aja sih Cak Percil sekarang kira-kira kesibukannya? Nganggur. Oh nganggur? Lah kok nganggur? Tapi ya mas, anak pandemi kerasa main belas orang nganggur saya. Itu tuh kayaknya yang dirasakan sama semua seniman Kota Malang juga ya. Habis seperti itu sekarang. Ya sekarang adanya YouTube, jadi kita acara YouTube virtual gitu, cuma gitu aja di rumah. Ada yang udah pernah nonton belum? Oh ada kau. Oh ini semua penikmat YouTube-nya Cak Percil ya? Enggak, karena bukan penikmat. Oh penonton. Jadi penonton itu ada yang penikmat dan ada yang bukan penikmat. Kalau seniman, saya koyo seniman-seniman sing koyo nggon aku pribadi, iku lak penikmat itu ada dua macam. Yang satu itu suka, yang satu tidak suka. Lah kira-kira Suka sama tidak suka itu bedanya tipis mas. Enggak suka ya tetap nonton, suka ya cukup nonton. Jadi ini viral, akhirnya tadi viral jenenge munggah itu seniman. itu kelakuannya netizen itu yo Mas yo biasa yo. Plus 62 itu luar biasa. Sing gak seneng melok nonton itu biasanya ada kata-kata yang bikin memanas akhirnya makin naik YouTube-nya. Iya itu sing luar biasa. Oke, luar biasa. Kita ini pengen tahu nih kira-kira Cak Percil ini kan kegiatan seninya udah dari kecil ya. Nggih. Awal mulanya itu seperti apa akhirnya terjun di dunia seni? Tari mas. Oh dari seni tari? Ya tari, saya nari itu mulai TK 0 kecil kalau nggak salah. Oh, TK 0 kecil? TK 0 kecil udah nari, tapi kelas RT gitu, lomba Agustusan, juara 1, habis itu juara 1 sampai SMA nari. Tapi nari sama ngelawak itu kelas 5 SD, jadi nanti habis nari terus manggung lagi yang lain ngelawak gitu. Kelas 5 udah mulai Ngelawak. Iku ya Mas ngelawak ya? Oke, pelawak. Oh oke. Tarinya kalau boleh tahu tari apa nih Mas? Awal Banyuwangi, saya asli dari Banyuwangi. Mulai tari itu yang pertama kali itu namanya layangan pedot kalau nggak salah. Oh layangan pedot? Layangan pedot itu menceritakan ya kita main layangan anak kecil, habis itu terus layangannya putus, terus saya nangis gitu. Oh lah koyo apa Mas tariannya Mas? Gimana? Koyo apa Mas tariannya? Wah, iku sama nanggap ya, aku ndak paham, aku lagi nanya kan ndak penak, sama nanggap ya penak malahan. Iya tak, sama nanggap malah genah aku malahan. Oke. Berarti perjalanan karirnya ini mulai dari tari, lanjut ke ngelawak, komedian itu kelas 5 SD. Oke, komedian 5 SD. Kelas 5 sampai SD. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Akhirnya berlanjut ke ada lagi. Soalnya kabarnya ini kayaknya banyak banget ya yang dilakukan sama Cak Percil ya. Oh iya. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh Cak Percil sendiri. Ngawur mas, karyanya ngawur. Sementing payu aku pokoknya. Tapi payu temenan loh ya toh. Ngawur. Karya, beliau-beliau pengarya aku ngawur karyanya. Pokoknya awake dhewe dadi seniman, jangan malas berkarya, tetap berkarya, sembuh kuwi payu apa ora tetep budal nih kalau. Tapi dadakno payu ya. Luar biasa aplausnya sekali lagi untuk Cak Percil. Ya, luar biasa. Jadi abis lanjut dari tari, guyonan, bikin dagelan. Dagel kelas 3 SMA, iku kelas 3 SMA itu kenal Abah Kirun. Abah Kirun? Ya Pak Kirun, Cak Kirun, Mediun. Saya kenal, habis itu saya ke sana. Hijrah ke sana langsung ke Madiun. 10 tahun di sana yes dagel yo tekok carane dagel, enggak diomongi Mas. Enggak ngomongi yo mulak di sana yo ngomong lawak itu seniman ora mung lawak tok, kabeh itu harus disiplin dan tanggung jawab, cuma itu aja. Cuman itu yang dikasih tahu ya. Jadi sebelum acara mulai jam 9, kita jam 7 udah masuk lokasi. Oh gitu, seperti itu pokoknya. Luar biasa. Jadi harus benar-benar disiplin ya. Disiplin dan tanggung jawab. Nah Cak Percil nih, ini kan gak hanya para penonton ini aja yang lihat nih. Yang gak hanya para peserta pada pagi hari ini aja yang lihat. Boleh disapa dulu yang ada di kamera dong Cak Percil. Ini live Mas? Hah? Live? Live streaming. Lah kok moro-moro ndredeg sih Cak Percil? Gak lah, live hitungannya beda ya biasanya. Oh beda? Loh mateng kon ya opo iki.
Oke, halo semua teman-teman yang ada di rumah. Kayak ngono ya. Iya, ini ada di Oke, channel siap, YouTube juga. siap. Oke, luar biasa. Jadi abis itu cuman dikasih teori untuk disiplin itu Ya, aja? disiplin tanggung jawab sama saya pernah iku apa kuwi ketemu terus dagelan ludruk, dagelan ketoprak, akhirnya belajar di situ lah. 10 tahun saya di sana. 10 tahun 10 tahun. belajar tentang dagel ya? Ya, dagel karo urip lah. Oh, karo urip. Ya, karo urip. Oke, karena urip juga diuji ya? Iya, harus diuji kalau nggak ada ujian enggak bisa urip. Apa meneh sekarang ya Mas ya, ujiannya lebih berat lagi? Atau Ya, gimana nih Mas? Ya, ndair mas aku ya biasa standar teh. Oh standar ya, Pula dinikmati ya, disyukuri. Dinikmati ya, syukuri ya wis. Syukur ora tanggapan. Syukur ora oleh tanggapan. Ya, dinikmati ya disyukuri enjoy ya wis ngono ben imune dan munggah. Oke, luar biasa. Tentunya kemarin dengar-dengar juga selain ada dagel, selain tari, sempat bikin lagu campur sari. Nggih. Bener ya? Nggih. Ini gimana prosesnya menuju ke Wah, lagu campur kalau sari ini lagu Cak itu Percil? mesti panjang. Beliau-beliau ki ya nek sing pencipta lagu itu mesti panjang. Jadi gawe lagu ki mesti inspirasine kok sapa sih? Kok awake dhewe apa kok wong liyane gitu kan. Jadi pula diomongne wah dawa Mas kuwi alung sesuk neh ae piye ngene. Aku sesuk neh piye. Dawa tenan kuwi nek rong Lagu dino. campur sari juga dowo lagu. Dawa banget. Oh, kira-kira boleh nggak sih ini barangkali ada para peserta yang pengen denger nih. Kira-kira sebait dua bait lagu campur sari yang sempat dibikin, dinyanyikan sama Cak Percil? Kalau lagu campur sari, laguku elek, aku dagelan. Loh, Kak Popo toh. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kira-kira ada yang pengen denger nggak lagunya? Boleh ya? Ini Loh. lagu zaman ini, zaman aku ning Hongkong 1 bulan. Ya, ning kono kan wis ning jero penjara ra iso nyapo-nyapo, akhirnya aku nulis lagu. Kuwi lagune judulnya Donga. Oh Dungo, Dungo bendang metu. Donga ning kono ben sehat aku. Oh. Metu ora sehat percuma bagiku. Nanti donga aku ning kono ben sehat, akhirnya terus ketemu anak bojo ning omah. Gitu. Aku gawe kuwi nek jero sekitar 1 minggu saya di dalam, saya ndak bisa tidur, agak ngorek-ngorek ning tulisan ning tembok Mas. Lah aku gawe ning tembok, urung duwe kertas. Oh, Karena nek opo-opo. perjuangan lo ya. Ndak perjuangan, ku ngeyel Oh ngeyel, oh ya wes. Kadang sepurane perjuangan Mas, sepurane lah ngomong karo dagelan ndak iso serius Gak Mas. apa-apa. Ndak apa ya. Perjuangan Lu sampai sampe ngeyel nesu. kadang-kadang emang beda tipis ya, Iya, 11-12. tipis ngeyel karo tipis perjuangan banget. tipis banget. Dadi kuwi apa ki iso ku mung nangis ana jerone buwi apa iki sing kudu tak lakoni. Seperti itulah pokoknya sithik. Asik, boleh aplausnya buat Cak Percil. Saya takut kalau dilanjutkan lagi nanti semuanya bisa ambiar. Ikut gerak juga ya kan. Apalagi yang di depan itu loh, yang pakai baju sakera itu loh Mas. Oh, Yunamura. Ya konco. Nah, kira-kira dari bikin lagu campur sari, terus akhirnya sampai nyantol ke YouTube itu gimana ceritanya, Cak Percil? Iki ngomong anu ya, apa ki genah-genahan ya. Hah. Maksudnya asli ya, real ya. Yo riye. Ya real. Aku mbiyen asli dihapusi wong YouTuber Mas. Oh dihapus sih? Ya, Lah, ini kok iso? bener-bener tak omong nih. Gak guyon ya Mas? Bukan, ya? enggak guyon. Aku mbiyen itu enggak tahu sama sekali gaptek lah cara wong. Seniman ini sok-sok enggak usah mikir ngono tanggapannya wis enjoy kok. Nyapo mikir YouTube. Jadi aku gaptek nih YouTube enggak tahu sama sekali. Terus YouTube itu mensasi enek duitnya aku ya ndak mikir sama sekali. Kan kameramen jalan nganu apa ya kamera ya cadulan nggawa kamera terus aku dijikuk terus ditokne ning HP. Aku ya seneng. Wah, aku iso kondang didelok wong kemarin. gitu. Dadi omongan wong ki sakmene mbane sing delok aku wah seneng. Ndak tahu bahwasanya di situ itu enek duitnya menghasilkan itu saya ndak tahu. Selama sekitar 3 tahun kalau nggak salah. Loh, lah mulainya kalau boleh tahu dari YouTube itu dari tahun berapa? Aku lagi mulai itu sekitar tahun 2018. Oh, 17, 18 lah. Mulai aku loh Cak Percil Real ya, channel Cak Percil Real. Yang lain sing subscribe sing gede-gede ku mulai tahun 2014 dia udah jalan. Tapi saya enggak tahu bahwasanya itu di situ ada nominal uangnya itu saya enggak tahu. Habis itu
wis rame-rame ndak ngerti lah, pokoknya main di syuting seneng, senimane seneng, wis seniman ki senenge lak didelok wong. Benar, benar. Seneng karya-karyane didelok wong seneng, oke. Habis itu nggak ngerti nak di situ ada uangnya. Lah ngeroh-roh, ya saya di penjara itu. Oh, Itu membawa berkah sama wis luar biasa lah pokoknya. Aku ndek kono diomongi, "Kamu artis ya?" "Bukan. Aku pelawak desa." Aku yang ngomong ngono. Jadi dia ndak percaya lah aku iki pelawak desa, ndak percaya. Percaya Kamu ini artis, ya? artis, kamu miliarder. Itu pihak sana loh ya, Hong Kong loh ya. Itu kamu miliarder. Kok bisa saman bilang saya miliarder? Di setelah YouTubeku. Ini kamu kan? Cak Percil itu kamu. Iya. Terus disetel lagi nek kono dilebokne neh mbok apa IT apa-apa ndak paham aku. Des iki lho olehmu biaya 1 bulan. Wah, picek tukang-tukang aku. waduh. Dihapusi aku. Dihapusi Lah berarti. saiki tak delok nek kono satu channel itu ada yang 800 juta, ada yang 1 M. Loh lah biasa Satu nih bulan. entuk piro? Aku dikai Cak mung Percil. 2,5 juta, gak Lah. picek gitu kan kamera. Lah habis Iki itu saya penipuan ya, marah Pak? langsung. Saya pulang pokoknya aku mulai dudohno channel-channel sing kurang ajar gue aku. Jadi aku mulang habis itu terus tak kelompokne wong-wong kuwi karepe piye aku gitu. Habis itu terus oke, deal-dealan gini dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu terus sampai sekarang saya bekerja sama gitu. Tapi juga mempunyai channel sendiri Iya, ya. terus akhirnya. saya punya channel sendiri Cak Percil Real. Jadi hasilnya dihapusi aku. Yo tambah akeh yo entuk yo Cak Percil yo. Lah itu Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Jadi kanca-kanca seniman mbone aku ngomong ning ndi lah YouTube ki ngene itu menghasilkan banget. Jadi sekarang benar-benar makin konsen juga ya ke YouTube ya? Iya, konsen meskipun nun sewu pandemik seperti ini kita ndak bisa keluar, nggak bisa manggung, nggak bisa off air. Ayo dewe nek omah sementing kita punya tim Bisa bikin kreatif, karya. bekarya oke jalan. Wis. Nah ini bisa jadi salah satu kunci juga mungkin buat para seniman Kota Malang yang itu tadi ya mengalami sama gak bisa berkarya tapi bisa berkarya lewat jalan lain. Nggih. Luar Tapi biasa. prosesnya enggak bisa cepet. Iya pelan-pelan dinikmati dulu. Iya. Boleh dong aplausnya sekali lagi buat Cak Percil. Gak ngaruh yo berarti yo pandemi ki yo. Gak ngaruh pandemi ki. Yo ngaruh mas. Oh ngaruh. Ngaruh tetep. Padahal itu ya wis akeh ya. Yo ngaruh. Off air kan ada ndak iso. Sekarang. Iya benar-benar. Off air itu beda dapat di perasaannya ya. Bisa langsung berkomunikasi dengan para penonton, dengan para pengunjung itu priceless sekali. Opo neh bosomu angel men priceless Oh. opo neh. Berharga. Oh alah kok mau Iya, berharga. iya, berharga. Priceless ya opo. Enggak paham aku. Nah kalau dilihat-lihat lagi kira-kira selama pandemi ini berarti apa kegiatannya Cak Percil? Ya di omah mas. Di Oma? Di omah sama Ora kita lapo-lapo? buat virtual. Virtual itu di ya lokasi yang aman ya seperti ini. Kemarin tuh ada di Pacitan, terus Oh, di Pacitan. habis itu besok ke Surabaya. Ya virtual seperti itu aja. Berarti jadwal masih tetap padat ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Luar biasa. Kira-kira nih satu pertanyaan lagi nih ya Cak Percil ya. Ini kan banyak sekali orang-orang Malang juga nih. Seniman-seniman Kota Malang yang luar mungkin biasa. juga berdampak sekali karena pandemi ini ya. Nggih. Yuna kena dampak Yuna? Podo ya Yun ya. Nah kira-kira sebagai generasi milenial. Ini masih muda loh ya Cak Percil ya toh. Saya Kira-kira 27 tahun saya mas. oh 27. Gak 17 ah? 27. Tak kira 17 loh. 27. Mari Sweet 17 toh Yun. 27 tahun. Kira-kira apa nih trik-trik yang perlu dilakukan di tahun 2020 ini supaya kita seniman-seniman ini masih bisa bertahan dengan karya-karya yang bisa kita lakukan dan Ya kita mau buat. enggak mau sekarang cuma YouTube yang bisa mas. YouTube ya? Ya YouTube. Yang bisa cuma itu aja, yang lain belum jalan. Ya kapan jalannya saya tidak tahu, tapi yang bisa sekarang cuma YouTube yang menghasilkan maksudnya. Yang menghasilkan Kita YouTube. juga bisa berkarya, los, karyanya sembarang, manut aturannya hati, oke,
Penting di situ konten-konten kan nenek sing harus gini kalau lagu nggak lagune sopo, kalau kita berkarya kita pencipta yo lagune dhewe ae ben aman, nggak kena klaim yang lain gitu aja. Oke, benar berarti ya. Terus kira-kira ada nggak sih yang perlu dilakukan sebelum memulai konten YouTube itu yang dipersiapkan? Soalnya kan pasti Cak Percil ini dimulai semuanya dari nol ya. Perjalanan karirnya itu juga pasti mulai dari yang istilahnya dari yang berdarah-darah sampai akhirnya sekarang bisa menjadi seseorang yang dikenal oleh banyak orang. Yang pertama kali Kiatnya. Yang pertama kali pasti berdoa dulu. Oh iya pasti. Iya, Kita bener. tadi alhamdulillah udah berdoa ya. Iya wes. Pertama kali pokoknya aku mau Mas. Aku sih tok. Sing penting ada dhewe ngayal, tetap berkarya, kreatif, ditokne, jangan ada bosannya. Wis cukup iku tok. Gak boleh bosen, harus tetap ngeyel ya Bapak Ibu ya. Boleh kembali kita berikan aplaus paling meriah untuk Cak Percil. Nggih. Oke, luar biasa. Tentunya Cak Percil kita nggak berdua toh hari ini. Oh, wonten kencang. Saya juga ada satu seniman lagi yang akan saya undang untuk bisa ngobrol bareng dengan seniman-seniman Kota Malang. Beliau ini juga tentunya seniman Kota Malang ya. Beliau ini juga telah menghasilkan banyak sekali karya-karya mulai dari album, single-single yang hits dan kabarnya beliau ini juga sempat menjadi songwriter dari soundtrack film. Pernah bergabung sama Kotak sama The Massive juga. Luar biasa ya. Boleh kita panggilkan dan berikan aplaus paling meriah. Inilah dia Ihsan Scooter. Ini dia, selamat pagi Mas Ihsan. Nama lengkapnya adalah Mas Muhammad Ihsan. Oke, wih. Saya kira tadi masuknya pakai skuter ya kan? Gara-gara namanya ada skuternya. Gak bawa skuter hari ini? Mas Saya Ihsan? tadi bawa, Oh bawa? terus nyampe flyover tuh meledak. Oh loh lah kok meledak? Kena paku? Semuanya boleh tertawa kok. Wah, kok ketoknya kaku mau ya. Ketutupan masker, jadi nggak kelihatan ketawanya itu tadi. Kembali kita berikan aplaus paling meriah untuk dua orang seniman luar biasa pada pagi hari ini. Berarti ini skuternya ketinggalan ya? Ya, akhirnya saya tinggal di Arjosari itu. Nama aslinya adalah Muhammad Ihsan, biasa dipanggil dengan nama Ihsan Skuter. Kenapa namanya ada skuternya Mas? Saya itu bukan tipikal orang yang pintar mencari nama panggung. Jadi waktu itu basic saya kan gitaris. Jadi aku duwe band Mas. Duwe band, aku jadi gitaris, mari ngono bandku gak jelas. Lalu wis terpaksa menjadi penyanyi. Wis pakai nama panggung lah, apa jadi solois lah. Tapi nama panggungku apa ya? Akhirnya pada suatu hari dikasih nama sama teman. Waktu di Jakarta waktu itu. Lek aku solois Mas, kira-kira jenengku sing pas apa ya gitu. Ihsan Skuter ae. Apa? Apa itu? Apa maknanya? Seniman kurang terkenal. Wah, masuk. Seniman kurang masuk. terkenal. Iya. Oh singkatan. Singkatan, masuk. Iya, Karena iya, kalau iya. jadi terkenal gak enak Mas. Sampai mau terkenal. Dikecari ya? Iya. Dikecari wong-wong ya? Nah, Pengennya dikejar siapa Mas? kalau dikejar, pengennya dikejar sama kemarin Trump ngejar saya sih. Boleh ketawa saudara-saudara. Ora iso lho. Wong angel lho, Aku ndagel kalau saiki angel. ini acara serius gini ya. Iya lho, ndagel angel lho Mas saiki pandemi iki. Tapi ketutupan Ketoknya kabeh kurang ini. panas Mas, perlu Ya. dipanasi sih ya, Ya, toh. ya, ya. Terlalu dingin udara di dalam ruangannya. Iya. Perlu nari. Saya tahu kenapa. Apa? Pasti di antara bapak-bapak ini pikirannya cuma satu. Apa itu? Pengen ngerokok. Cangkeme aku. Apa nega wis luwe? Wah, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, ya. Oke, ngobrolin tentang Mas Ihsan sendiri nih ya. Tadi kita udah tanya lebih dalam perjalanan karir dari Cak Percil. Kalau Mas Ihsan sendiri perjalanan karirnya dimulai dari Kalau itu tadi saya gitaris.
Ya, Atau saya awal mulai gimana? basicnya gitaris. Kalau ngomong bermusik, saya udah mulai tahun 2000. Tahun 2000, jadi kurang lebih 20 tahun. Terus saya mengawali bermusik di Kota Malang. Album pertama saya waktu itu sama band itu dirilis dalam bentuk album kompilasi berbentuk kaset waktu itu 2002 kalau nggak salah. Pokoknya 2002 awal lah. Itu dirilis sama Mas Bagus Gong Studio. Nah itu Mas Bagus. Namanya kompilasi Selamat pagi, Mas Indie Bagus. Boil Post. Nggak lama setelah itu kita rilis full album. Indie juga kita jalan sendiri. Direkam sendiri, dikemas sendiri, dijual sendiri gitu. Terus 2004 kalau nggak salah, 2003 kita sempat masuk lagi bla 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 bla, akhirnya tahun 2005 kita full sign sama salah satu label di Jakarta. 2005 sampai 2010 kita terikat kontrak, 2010 bandku jadi nggak jelas karena kontrak selesai, acara inbox, dahsyat juga udah mulai nggak laku gitu karena capek Mulai lip sync. ambiar dewe-dewe ya, Mas, Yes, ya. ye lalala. Terus habis itu 2010 sampai 2012 itu tahun-tahun gelap. 2012 saya daripada aku mau bikin band nggak dapat player, nggak dapat apa, ya udahlah aku bikin lagu karena dulu aku juga dominan di bandku yang bikin lagu saya. Terus bikin lagu sendiri, saya rekam sendiri, saya nyanyi sendiri, tak bahasi dewe, tak derami dewe, keyboard, tak mixing, mastering, tak bungkus, tak dol dewe, tapi gak payu. Wah, terus tapi dari situ saya banyak belajar. Artinya kegagalan buat saya adalah wajib. Benar. Karena kalau lempeng-lempeng aja gak asik. Ya iku Mas, Ngantuk. podo kayak Cak Percil, harus ngeyel ya Nah, toh, ngeyel, iya. Oke. Menurutku kalau lurus terus bikin ngantuk. Jadi butuh Belak-belok lah tantangan-tantangan kegagalan itu. Nah, akhirnya ya udahlah. Toh kalau aku rilis album nggak laku toh ya nggak kaget. Yang saya takutkan adalah menjadi sukses itu gitu malah. Menjadi sukses. Yang kata orang-orang sukses adalah pencapaian, tapi bagi saya sukses itu menakutkan karena kalau udah sukses harus lapo gitu. Iya, Kalau benar. dari puncak gunung ngapain gitu. Tentu masih ada angan-angan lain yang pengen Aku dilakukan rasa ya. kalau naik gunung itu pendaki pasti selalu bercerita soal proses pendakian, bukan ketika dia di atas puncak gunung yang apa mau ngapain, di atasnya udah langit nggak bisa. Jadi saya menikmati proses itu gitu. Jadi kalau ngomong gagal malah asik menurut saya. Itu suka duka ya. Sampai sekarang juga masih ada yang bikin ganjel, ada kegagalan yang masih sering Eh, terjadi. banyak Mas. Kita punya planning apa gitu rasanya. Yang ini tahun kemarin banyak agenda yang nggak jalan gitu. Atau jangan jauh-jauh gara-gara event corona ini tiba-tiba banyak sekali jadwal-jadwal yang akhirnya ke pending. Tapi dari situ akhirnya saya pribadi itu sebenarnya mengucapkan terima kasih corona gitu karena Udah apa Mas? corona, matur suwun. Karena saya bilang ke teman-teman soal corona adalah momen kita untuk berpikir ulang, merestart ulang cara berpikir, cara berproses, cara berkesenian dalam cara untuk mengkonkretkan bentuk seni dalam di hal yang sangat berbeda. Kita sekarang hidup di zaman yang serba digital. Iya. Yang kemarin hari kita selalu menyampingkan itu, kita selalu mau tentang cari off air terus. Tapi di era sekarang kita mau nggak mau semua seniman saya rasa harus paham apa itu dunia digital dan memanfaatkannya seperti apa. Nah itu dia, berarti Kurasa- punya YouTube juga? Saya punya YouTube, saya punya akun Spotify, iTunes. Oh bisa dibagikan ini, mungkin barangkali para peserta belum ada yang subscribe ya. Gak subscribe gak apa-apa. Tapi intinya ya, Intinya dilihat ya. kita Benar, itu yang mengantisipasi itu. Dan gara-gara event corona ini juga aku bilang ke teman-teman musisi ya, tenang, yang pusing bukan cuma kita, bukan cuma musisi Malang. Yang pusing itu Coldplay ya pusing. Norah Jones ya live Instagram. Metallica juga
live di rumah masing-masing gitu. Artinya gak Metallica kayak, gak Sepultura kayak, gak U2, gak Coldplay, gak tai-taian kabeh, pokoknya ngeluh. Nah, saya berpikir, oh berarti posisi kita sama. Musisi Malang tidak jauh lebih tinggi dan tidak jauh lebih rendah dibandingkan musisi Amerika. Nah, maka ini adalah bagi saya proses yang tepat, momen yang tepat untuk kita membuat karya sebanyak-banyaknya. Karena posisinya sama. Mau band Jakarta, mau band mana. Nah, menurut saya ini kunci untuk kita momen, ayo kita ngapain di rumah, ya bikin karya. Lewat apa? Kemudian penyebarannya lewat apa? Ya kita memanfaatkan Media teknologi. sosial, Ya, itu. benar sekali. Masih ada pemasukan jadinya ya, jadi Sedikit banyak. gak hanya menyerah gara-gara pandemi ini, terus akhirnya di oma, gak lapo-lapo, gak ada pemasukan ya toh. Ya, kalau Timbang ngersulo, mending nah berkarya. aku rasa benar. lebih solutif kalau kita bergerak dengan, karena seniman ya, kenapa dia ambil seniman ya, dia manusia yang bergerak dalam bidang seni. Kalau saya kan seniman musik, kalau Cak Percil seniman, ya udah ini campur aduk iki. Campur aduk, Kayak rujak cingur. campur sari. Nggih. Kok rujak cingur? Kayak Jak Zengur. ini full ini. Heeh. Bisa nyanyi, bisa Ngeyel. Nari. ngeyel. Ngeyelan, akhirnya ku apa digarap ya. Iya. Luar biasa. Boleh dong aplausnya sekali lagi untuk seniman kita. Ini boleh diminum dulu loh barangkali iya, ngelak iya. ya. Dibasahi dulu Iya, tenggorokannya. minum biar kayak orang-orang. Cak Percil nggak minum? Bagus yang iki apa gini? Singgi. Ini Semuanya aman, semua aman. Aman. Oke. Ngobrol-ngobrol lagi tentang perkembangan seni saat ini ya, Mas Isan ya. Seni Jawa, apalagi Cak Percil kan juga istilahnya bergelut di seni Jawa ya. Wah, Macem-macem pokoknya ya. saya belajar Mas. Oh, sik belajar. Masih belajar. Tapi kan istilahnya sekarang ini udah mulai mengenalkan ke anak-anak muda yang nonton YouTube Cak Percil iki semuanya ngeliat ya toh. Kira-kira seni-seni Jawa apa aja yang diperkenalkan sama Cak Percil. Kira-kira dari Mas Isan, Cak Percil ini supaya bikin anak-anak milenial ini lebih waspada, lebih melek matanya sama seni-seni Jawa dan gak dilupakan seni-seni Jawa ini. Apa aja yang sudah dilakukan selama ini? Kalau nggih YouTube saya sing saya berkarya itu ono saya kolaborasi. Oh, kolaborasi. Ada yang ketoprak sama kalau sini itu ketoprak Tulungagung Blitar dan sekitarnya Petaraman itu ketoprak. Kalau di Banyuwangi itu Janger. Itu sama sini. Ketoprak sama Janger itu cuma beda musiknya aja. Kalau Janger itu musiknya lebih ke Bali, tapi kalau ketoprak kan yes Jawa gini Mas. Ikut saya kolaborasi namanya Kejang. Jadi dibuat orang lihat itu orang nonton di HP ku iki Kejang itu berarti ngene-ngene padahal itu bukan ketoprak Janger. Itu saya seperti itu. Jadi kaum milenial ku ben Kejang iki apa to Cak Percil nggih kok Kejang. Terus dia akhirnya melebu nonton itu. Bahasanya itu clickbait ya. Iya, Cak Percil depannya ya, apa toh. lah ngarep paham aku. Pokoknya dibuat tuh depannya sing rada kontro ngono kuwi. Kontroversi atau akhirnya orang Terus juga akhirnya iso gelem masuk nonton juga di dalamnya situ. Kalau awake dhewe ngomong Jawa terlalu nganu bocah nom saiki ya ndak rumah saku ndak gelem dia tuh ndak Iya, mau. Jadi yus tak kei musik sebabnya apa aku ngayal Mas sebab sing nonton ki bukan orang tua aja. Kaulah muda ya biar dia juga kalau kaum milenial biar dia juga nonton ke situ. Jadi lagu-lagu ini biasanya ya lagu nih Masih yang saya masukkan di situ. jadi lagu saya ada belum. unsur Iya kok. Jawanya itu besar, Iya. tapi tetap dimasukkan unsur-unsur milenial di dalamnya. Iya, kalau nggak seperti itu nggak ada yang nonton nanti. Benar-benar Seperti itu. luar biasa. Itu tips dan trik ya dari Cak Percil. Kalau dari Mas Isan nih apa Mas? Soal Memperkenalkan. ada. Jadi di lagu saya, di album saya itu ada kayak di lagu Sankara itu. Saya punya lagu judulnya Sankara itu di ending, di outro, di ending di bagian akhir lagu itu ada semacam tembang mocopat gitu. Saya pernah. Terus saya juga pernah bikin proyek kolaborasi etnik sama musik timur dan musik barat. Itu saya 2011
2011 waktu itu namanya proyek saya namanya Begawan. Jadi saya mengkolaborasikan lebih dominan perkusi sih. Cuma waktu itu lebih dominan perkusi dari Jawa Barat. Misal karinding. Bukan kalau karinding di sini juga ada pelakunya juga Mas Bejo itu pakar karinding itu. Tepuk tangan buat Mas Bejo yang sampai detik ini konsisten. Kemudian ada celempung, pokoknya dominan bambu. Saya pernah itu, cuma ya memang arus budaya itu gempuran dari budaya luar ya. Barat, luar itu sangat dominan gitu. Saya kadang iri ketika lihat kontennya Cak Percil yang bagi saya keren, kok jumlah viewersnya jauh lebih rendah dibandingkan konten YouTube sing Amit Sewu, jan cuk taek cuk kayak ngono ya. Cuk taek kan Yang isine. kontroversial. Nah, artinya ya memang iya. oh ternyata kita harus mensiasati itu gitu. Mungkin bagi saya Cak Percil cukup jenius bisa mengkolaborasikan, bisa cari clickbait dengan istilah kejang tadi dan lain sebagainya. Kurasa itu terobosan yang cukup jenius sehingga anak-anak sekarang bisa nggak terlalu shock karena lihat budaya sendiri kadang shock. Iya Dikasih, benar-benar. dikasih sesuatu yang roots asli itu kadang shock. Makanya harus ada kolaborasi yang imbang dan dikemas api gitu. Padahal dulu shocknya lihat budaya luar ya. Sekarang malah shock kebalikannya, lihat budaya sendiri. Gitu. Kalau saya pribadi ya tadi mencoba untuk tetap nyempil karena saya nggak terlalu fokus di konteks dunia seni tradisi, jadi saya ya sedikit banyak nyempil. Harus Selalu. tetap disempilno ya Mas ya, kira-kira budaya-budaya itu sendiri. Minimal yang saya ambil dari budaya saya, budaya leluhur adalah spirit berkarya. Leluhur itu selalu mengajarkan soal konsistensi menurut saya. Dia boleh bertani tapi malamnya ya dia menjadi seorang sinden, dia boleh ya melakukan aktivitas apapun, malamnya dia seorang dalang. Bagi saya spirit itu yang ya saya pakai sampai detik ini gitu. Kita boleh ngapain aja, tapi ketika kita menyatakan diri sebagai seniman, maka kita harus konsisten dengan kalimat itu, dengan profesi. Maka kita spirit itu yang saya bawa, spirit leluhur. Harus tetap konsisten ya. Jadi walaupun ada gagal-gagalnya, ada jatuh bangunnya, harus tetap konsisten. Kalau dari Cak Percil, kira-kira apa yang bikin Cak Percil tetap konsisten menjalani semua karya-karya ini? Aku nggak iso megawe liyane, Mas. Iso aku kuwi ya. Aku tetep kudu tak tekuni dagelanku piye, ampre wong iso ndelok, ampre wong iso seneng, tetep berkarya aku gitu. Ya, pokoknya ngeyel nomor satu. Iya, nggak iso Oke. megawe liyane. Mas Ihsan? Sama, kurang lebih. Sama. Jadi saya dulu pernah, ada Cak Sul, dulu Cak Sul itu bapak kosku yang tahu banget Cak Sul tadi ketemu di depan. Datang ya? Terus, iki apa iki, biyen itu tukang listrik saya pindah haluan. Saya pernah jadi masuk di PLN waktu itu. Tapi ternyata saya nggak cocok. Gak cocok kerja Nggak cocok. kantoran. Kantoran, seragaman, aduh gak cocok aku. Saya masuk di Jakarta di label yang sangat tertata, sistemnya gak cocok. Enaknya ini gini aja. Aku nggak bisa ngapain. Saya punya ijazah kampus yang mungkin buat orang-orang itu adalah bisa jadikan kesempatan untuk bisa masuk ke mana gitu. Tapi saya nggak cocok juga kelihatannya misalnya. Intinya ya saya nggak bisa melakukan apapun dan pada suatu hari saya mikir, ketoke Tuhan yo menyuruh aku ini. Maka ya harus konsisten ya untuk harus dijalani konsisten. ya. Kayak terima kasih Tuhan sudah menjadikan aku seorang seniman, maka aku harus konsisten untuk membuat karya seni gitu. Nah kalau aku gitu. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus paling meriah untuk Cak Percil dan Ihsan Scooter. Kita tadi udah bertanya-tanya lebih dalam lagi membahas tentang perjalanan karir, perjalanan hidup selama ini mulai dari nol sampai dikenal oleh banyak orang. Nah,
Kira-kira dari para seniman-seniman Kota Malang, saya akan membuka sesi tanya jawab ya pada pagi hari ini ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada dua seniman hebat yang ada di depan Anda ini. Oh ya, sambil mengingatkan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami pada pagi hari ini yang live dalam acara Art and Culture Conference di P dan K tentunya. Sekali lagi, ada dari Anda yang mungkin ingin bertanya, kami telah menyediakan mikrofon yang bisa langsung diberikan. Yang pertama yang ada di belakang ya, oke siap. Pertanyaannya monggo disampaikan tapi jangan lupa diperkenalkan dulu dirinya dari mana dan tentunya mau bertanya kepada siapa. Gantian mas. Oke, boleh monggo, siap. Oke, terima kasih. Bapak Enggak tanya, saya cuman komentar saja. Lu iki bapak kos. Oke. Kebetulan bukan, kalau kemarin sudah kenal. Dan saya hanya ingin komentar saja sedikit. Cak Iksan ini dari generasi yang unik. Jadi dulu itu memang pernah tinggal bersama saya. Ini salah satu generasi yang saya bilang jujur. Karena dulu saya pernah buka warung di rumah tanpa ditunggoni. Saya buka los anak-anak kalau butuh apa-apa ngambil sendiri. Kalau kembalian yang ngambil sendiri, yang belum punya uang yang bayarnya kari. Tapi memang tanggung jawab kita semua. Artinya kita yang ada di sini ini baik sebagai pelaku seni atau budayawan, atau kalau pinjam istilahnya Mas Rio itu ada yang budayawan wannabe. Ya inilah tanggung jawab kita semua. Mari kita ciptakan suasana, mari kita ciptakan generasi yang berkualitas. Itu saja. Sembah nuwun. Terima kasih banyak. Intinya berarti harus saling dukung-mendukung ya. Supaya bisa maju bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Oke, terima kasih Bapak Kos G. Bapak Kos. Oke Bapak Kos, terima kasih mantan banyak. Bapak Kos saya. Yang baik hati karena tadi los sama anak kos. Jadi Cak Sul itu di kos-kosan waktu itu bikin warung kecil itu. Khusus anak-anak yang ngekos di situ. Jadi kalau anak kos kan nggak perlu kualitas, yang penting kuantitas. Oh benar-benar. Lawe Makan tempe sebanyak-banyak. segone ngene ya wis. Itu kisah perjalanan hidup yang dimulai dari nol sampai sekarang ya. Mas Isan ya, oke luar biasa. Boleh monggo Mas untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sandi Dea. Saya seniman tari. Selamat pagi Mas Iksan dan Cak Percil. Siap. Gung Enjing. Istimewa YouTube ya. Terus terang saya juga subscriber dari Mas atau Cak Percil. Sama, saya juga subscriber penjenengan. Waduh ya. Dan saya sangat mengikuti YouTube jenengan juga. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah, oke, kita sekarang dihadapkan pada satu kondisi yang belum tahu kapan selesainya gitu, dan dari inspirasi saya ke Mas Cak Percil, kemudian saya juga mencoba untuk merambah ke YouTube gitu ya, dan ternyata di sana juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Dalam arti begini, saya tahu Cak Percil sudah sangat terkenal gitu ya. Saya sebut saja dia artis meskipun dia nggak ngakoni di Hong Kong sebagai artis gitu. Saya sebutnya dia sebagai artis, sehingga secara fans ataupun secara follower atau viewer gitu, kita mencantumkan Cak Percil gitu aja sudah clickbait banget gitu. Sedangkan kita di sini seniman yang baru saja ingin beranjak ke sana, menyikapi situasi yang masih seperti ini, mungkin ada kiat-kiat untuk gimana kita lebih ekstra, di sisi lain mensiasati bahwa kita mau tidak mau harus seperti Pak Joko atau Mas Mandala kemarin sampaikan bahwa kolaborasi itu juga sangat penting. Dari sini saya hubungkan dengan yang dilakukan Cak Percil tentang ke ranah virtual yaitu YouTube.
bahwa kita sekarang juga harus merangkul itu, kita merangkul filmmaker, kita merangkul videografer, kita merangkul sinematografi dan sebagainya untuk mendukung karya yang kita ingin sampaikan yang saat ini harus disampaikan melalui media YouTube misalnya gitu. Dan alhamdulillah meskipun belum banyak subscriber dari YouTube channel saya, untuk syarat ketentuan AdSense sudah bisa saya nikmati meskipun nggak banyak, paling tidak itu bisa menjadi motivasi saya untuk terus konsisten membuat konten-konten di YouTube gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, mungkin ada pengalaman dari Cak Percil ketika atau teman-temannya Cak Percil yang sudah juga beranjak ke dunia digital yaitu YouTube ini, yang mana secara personal belum begitu dikenal luas gitu, sehingga banyak juga teman-teman saya yang mencoba juga seperti itu, tapi ketika kemudian sing delok ae wis seminggu upload sing delok mek 50 ngono kan ya, jadi kita ngelentruk lagi untuk terus berkarya, sedangkan misalnya biaya produksi untuk YouTube sendiri gitu kan juga tidak sedikit, kita perlu butuh mixing, kita butuh filmmaker, kita butuh sinematografer kita dan sebagainya itu. Mungkin ada trik-trik atau tips-tips dari Cak Percil maupun mungkin Cak Wisan Mas, Cak Iksan untuk kiat-kiat terutama untuk yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin beranjak ataupun ingin mencoba ke ranah dunia virtual yaitu yang lebih konkret yaitu YouTube. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas, luar biasa pertanyaannya. Ini seputar dunia YouTube ya. Boleh monggo para ahlinya ini siapa dulu yang mau jawab? Shoot ya. Sud, ya wes sud. 1, 2, 3. Aku saya. Mas, makasih Mas, wah luar biasa. Aku seneng kok karyane. Jadi dia tuh tari, tapi nggak lucu-lucuan. Aku suka. Aku ya subscribe. Lah percaya delok HP ku ya. Aku subscribe. Lah itu lah gaweku menurut saya sing bagus untuk pemula itu jangan banyak-banyak durasi. Jadi durasi sekitar 5 menit tapi sudah klimaks. Jadi apa sing ditok niki apa? Sing dikeluarkan ki aku tarian lucu. Apa aku apene nyeneni mbokku apa iku harus klimaks sekitar 5 menit ke 7 menit. Kalau enggak collab lah ya. Kalau saya sarankan tetap collab sama sing sak ndure. Iku cepet kalau buat YouTube. Tapi kalau enggak seperti itu, buat aja 7 menit. Karena apa? Nanti kan dipotong di IG. Bisa di status WhatsApp. Iku promonya lebih cepet. Ngono Mas, itu aja dari saya trik. Berarti promonya jangan hanya ya, jangan hanya di YouTube. Ya. Tapi di Instagram. Ya. WA itu juga perlu diposting ya. Kita punya orang berapa tim kreatif ya. Kalau saya ya. Iya. Tim kreatif berapa? Sekitar enggak mungkin kalau 3-4 orang, pasti sekitar 10 ke 15 orang. Itu nanti pasti punya IG sendiri ya. Benar. Nah, kita buat di situ cuplikan berapa menit. YouTube juga seperti itu. YouTube 10 menit, cuplikan yang kita buat itu 3 menit ke 4 menit buat di IG. Apa status? Yang YouTube-nya jangan lama-lama Mas. YouTube ini ya sekitar durasi kalau sing enak ya 7 menit ke 9 menit lah. Itu aja. Jadi bertahap. Nanti kalau misalnya penontonnya wis oke, akeh kita YouTube-nya digetne neh ke 15 menit, kuat ketoke 20 menit. Karena apa? YouTube lebih panjang durasi. Duwe luwih kuning-kuning luwih tertib ngono ya Mas. Ngono. Ya seperti itu. Gak asal posting ya Mas ya, harus ada Iya. promo. Promo harus harus. bakul bakso enek promone Mas. Makanya. Enek promone bar. Itu seperti itu. Terima kasih Cak Percil. Oke. Mas Isan gimana Mas Isan? Kalau itu tadi versi Cak Percil. Kalau saya itu nggak tahu ya apa ya. Saya bikin akun YouTube itu 2013. Akun YouTube saya itu saya buat 2013. Di saat itu untuk syarat monetize saja sangat mudah karena enggak sangat mudah. Pokoknya waktu itu saya enggak berharap apa-apa. Nah, pada suatu hari zaman berganti zamannya udah berubah, beda zaman dan ternyata yang dulu saya kira itu enggak ada
pendapatannya ternyata tiba-tiba masuk rekening dan sebagainya. Tapi cuma saya pribadi kenapa bikin akun YouTube pada saat itu bukan gara-gara orientasi saya lalu mendapatkan subscriber banyak, bukan orientasi saya mendapatkan viewers banyak, karena kebutuhan saya sadar karya saya itu nggak akan bisa masuk ke media mainstream. Aku bikin lagu dengan tematik seperti itu nggak mungkin saya perform di Inbox atau Dahsyat atau Dering atau Mantap atau apalah itu nggak bisa. Maka saya orientasinya sangat sederhana, gimana caranya karya saya bisa diakses oleh banyak orang gitu. Nah, sampai detik ini pun sama. Jadi misal saya bikin video gitu, saya habis posting udah nggak saya lihat, nggak tahu ya. Kalau saya pribadi pasrah, saya pribadi itu polanya gitu. Yang penting Tuhan memberikan saya ide, saya konkretkan menjadi sebuah karya, saya upload dengan media yang tersedia. Masalah hasil itu bagi saya urusan Tuhan, saya nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya. Iya masih jalan dan saya nggak terlalu berharap. Karena tugas saya hanyalah, ibarat saya petani, tugas saya hanyalah menanam. Maka yang menumbuhkan bukan saya. Beda bab, tugas saya membuat karya sebaik mungkin, dengan analisa-analisa Cak Percil tadi yang keren tadi. Tapi setelah itu loss, terserah. Bahkan saya juga bikin klip yang apa adanya. Apa adanya itu supaya apa? Supaya pada suatu hari itu saya ketemu musisi yang dia terkendala alat, terkendala terkendala kayak tadi mixing, mastering. Saya itu sering kali Mas bikin konten itu malah ya pakai apa adanya, supaya apa? Saya bisa cerita bahwa kita nggak boleh kalah dengan keadaan itu. Dengan catatan selama kita ngobrol jelas. Nah benar. A, I, U, E, O-nya terdengar, gambarnya ya nggak bagus tapi jangan jelek banget misal. Supaya kita jangan kalah dengan keadaan, maka kita harus tetap bergerak itu. Nah setelah itu terserah Tapi sampean bener gitu ya Mas Isan ya. Soalnya apalagi untuk orang-orang yang memulai YouTube ini dari nol. Kadang kan biaya, ada kendala biaya, ada kendala tenaga. Apalagi orang-orang yang bisa bekerja sama itu juga mungkin belum banyak yang bisa diajak kerjasama ya toh. Jadi menggunakan alat yang ada di rumah dulu mungkin ya, itu ya salah satunya ya. Kayak ini kalau di musisi fenomenanya ini siapa gitaris Ponorogo. Oh enggak gitaris akustik yang dia fingerstyle itu. Alibata. Itu Itu Ponorogo. Itu kan luar biasa. Mampu memukul konten fingerstyle-nya Korea, fingerstyle-nya dunia barat yang lebih keren. Dia prepare dengan tiba-tiba Alibata dengan background ikro jancuk keren sekali. Artinya kita bisa dengan kondisi apapun. Iya. Pakai handphone pun ya bisa. Gak apa-apa. Sampai Yang penting pada suatu hari, cahayanya terang ya. Maka nggak bagus tapi jangan jelek banget. Yang penting nada misalnya itu. Kurasa itu. Nah tapi saya kadang berpikir gini, hari ini kita mengalami nasib yang sama yaitu menghadapi momen di mana semuanya di restart. Tidak ada event sama sekali. Saya kadang berpikir jangan-jangan suatu hari corona itu muncul di dunia maya. Selama ini kan kita numpang lapak orang. Benar. YouTube itu beda ke wong kene sewo. Instagram itu beda ke wong kene sewo. Twitter beda ke wong kene sewo. Semua kita menyewa. Apa yang terjadi ketika pada suatu hari bedak-bedakmu gak gelem disewakno maneh. Maka bagi saya kelihatannya yang paling ideal buat kita, buat seniman adalah membuat website sendiri. Itu paling ideal. Kita punya bedak sendiri. Kita punya sertifikat di dunia maya gitu. Nah, andai kata, tapi saya sadar kendala kita sebagai seniman, sebagai pelaku seni itu terkendala biasanya uang karena itu butuh budget. Harapan saya sih Kota Malang dengan pelaku industri berkesenian budaya yang sangat kaya ini ya pemerintah mampu menampung membuatkan website sehingga teman-teman seniman kelihatannya keren ini.
ono reok, ono jaranan. Dan itu menampung seniman-seniman sehingga jadi satu kanal gitu. Kurasa terus sing band yono, band Jadi kok yang dibagi. nyari nanti gampang ya Mas. Gampang, ya. ada sebuah kanal yang mampu mempromosikan budaya-budaya kesenian Kota Malang Nah Raya ini ide bagus Kurasa- ini, boleh kita berikan aplaus kurasa itu paling meriah luar ideal biasa. menurut saya. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari pertanyaan terakhir itu tadi? Sudah ya, cukup ya. Cukup lah, cukup. Nah nanti saya akan buka sesi pertanyaan lagi, tapi sebelumnya tetap saya mengingatkan kalau sudah subscribe channel YouTube beliau-beliau ini, jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami di P dan K TV Kota Malang ya. Bisa dilihat nanti akan ditampilkan di layar, nah itu dia. Ada, sekarang kita lagi live ya. Nah P dan K TV Kota Malang. Masuk layar. Cok lali yo, Mas Isan, Siap. Cak Percil, Nggih. subscribe Oh, juga. sampun kalau wingi. Oh sampun? Sampun. Alhamdulillah, nambah subscriber. Oke, baiklah. Ada lagi mungkin pertanyaan yang ingin diajukan. Tadi dari sebelah sini sudah, saya pindah dulu ke sini ya Bapak ya, nggak apa-apa ya. Oke, monggo Bapak. Ada 2, ya. Yang pertama monggo Pak, sudah berdiri. Langsung boleh disampaikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama Oke, saya Jing. Ajis. Kebetulan saya pemain musik dawai, juga pendongeng. Saya salut dengan beliau narasumber berdua ini, luar biasa. Perbedaan usia tapi tidak membedakan kreativitas. Cak Percil dengan kreativitasnya, dengan pengalamannya yang panjang tadi. Cak Iksan juga demikian dengan pengalamannya, walaupun harus dibiayai sendiri. Band digawe dewe, band kendel dijerami dewe, dipakai isi sendiri, semuanya sendiri. Jadi gado-gado dimakan-makan sendiri juga. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada pertanyaan saya antara dua-duanya ini. Cak Percil sama Cak Iksan yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya tadi sudah ditanyakan juga sama Mas Andi, tapi saya bertanya yang lain ini. Akhirnya, apakah Anda berdua tidak pernah mengalami titik jenuh dalam berkreativitas, dalam masa-masa kreativitas? Nah, untuk menghindari titik jenuh itu apa? Lalu yang berikutnya, bagaimana menjaga stamina kreativitas setiap saat ketika kita mau berkarya? Tentunya Cak Percil punya kiat sendiri, Cak Iksan punya kiat sendiri. Yang ini menurut saya bermanfaat untuk kita share. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Monggo, Mas Jun. Terima kasih Mas Aziz. Mas Aziz ini dulu guru teater saya loh. Iya, Oh, keren. teater. Iya di Siap. SMA. Ini orang-orang keren semua ini di sini. Monggo, bisa dijawab mungkin. Aku sih. Sampai. Wah, aku nih. Titik jenuh. Titik jenuh sama apa yang memacu semangat, energi supaya bisa tetap berkarya. Titik jenuh itu pasti dan banget. Setiap hari, Mas. Kalau non sewu, kalau lagu koyo beliau, wah aku minta lagu iki, Des. Oke. Mbok balenono ping 5 ping 6 ndak masalah. Dagelan bosok. Betul. Dagelan itu baleni 2 kali banyolan yang sama. Wong ya wis tau cil, bongko dagelane. Benar. Iya. Lah, itu Angel, gimana? Iya, Wangel. titik jenuh, wangel, sulit banget dagelan. Pulane apa? Ya nun sewu, lek dagelan iki sok-soki sik nomo stres. Terus melayune ra karuan, ngono kan? Kebanyakan terus nun sewu anek sing yos, oke lah kanca-kanca sing seperti itu. Lah, saya kalau jenuh ndak iso. Aku sing seneng apa? Aku itu sukanya apa? Tapi sing positif lah ya. Kalau kita kesukaan negatif ya aja dilakoni. Aku positif, aku sukanya itu hobi saya badminton. Belum tentu saya bisa gawe guyune wong, urung tentu wong kuwi iso gawe guyuku. Aku ki paling seneng ngomong-ngomongan karo wong gendeng. Lah bener nggih. Aku itu paling seneng ngomong-ngomongan karo wong gendeng. Dadi lah aku stres, aku golek wong gendeng. Nak perlu wong gendeng tak ajak ning omah, tak sangoni. Tak jak omong-omongan, ora stres aku jane. Ya seperti itu. Ana di YouTube ku itu ada sampai ada itu, gaya channel itu. Gus Murdani, itu dia tuh stres.
Gendeng dek iki. Oh, Nung gendeng sampai temenan. non sewu buka apa itu, buka celana, numpak sepeda gitu ndak bawa apa-apa, pernah kok. Itu Gus Murdani itu. Stres gendeng, tak jak ning omah, tak jak omong-omongan, ngobrol sewengi. Stresku silang pisan. Cara wong tak transfer ning dhek aku sedak. Aku seperti itu. Ini jangan-jangan Gose malah sing stres. Ya mbah sing stres sapa. Tapi iku aku enjoy. Sing penting saiki aku enjoy, aku enggak jenuh. Wes. Oke kan? Sama badminton. Olahraga lah. Adewe aktivitas apa cara anu nggih keringet Mas ya. Keringet tetap wajib. Terus habis itu pokoknya lah aku jenuh ya itu tadi. Aku telepon ngene bocahku. Jangan kae kon rene. Padahal sing dijak wong gendeng ndak jak omong-omongan ndak iso. Adus ndak gelem. Biasa tak kocori tak dusi ndek omah. Omong-omongan, ku ngobrol. Sing diobrolne iki ora karo-karuan. Tak tekoki sego ya jawabe ya iso presiden. Seperti itu. Tapi aku seneng ya apa? Aku penak enjoy ngono lho. Aku iso seneng, aku iso guyu. Lah iku sing tak goleki. Oke, ini bisa jadi solusi ya. Yang mulai merasa berada di titik jenuh, dolek wong gendeng. Ya orang lah beliau-beliau kan senior saya. Aku kok anu Mas. Jadi gini, siapa seniman kok iku umure sak ndurku, berarti itu senior saya. Saya seperti itu. Oke. Sebab apa? Sebelum saya memasuki kesenian, dia sudah bergelut ke seniman. Sama juga dagelan-dagelan. Pokoknya dagelan kok umure sak ndurku, berarti dia senior saya. Saya seperti itu. Jadi kuwabe menurutku ya itu aku belajar, masih belajar. Gula stres ya situ tadi. Golek wong gendeng, omong-omongan beres. Energi langsung kembali lagi ya. Ya enggak, ya kembali sih, energinya kembali. Ini tambah stres ini aslinya ya kan gitu. Tapi aku iso seneng, iso guyu gitu. Oke, yang penting itu tadi dibahagiakan dulu isi hatinya ya. bahagiakan dulu isi hati. Pokoknya positif, lah negatif jangan lah. Benar, semuanya nanti bakal mengikuti. Oke, ada lagi Cak Bercil? Assalamualaikum. Wah, nggih, waalaikumsalam. Orangnya paling besar di belakang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim ahli cagar budaya di Kota Malang. Oh, siap. Saya tidak berani bertanya karena yang menjawab pasti orang paling pinter dari saya. Saya mensupport bahwa banyak situs di lingkungan kita, di Jawa Timur ya terutama, kebetulan saya di Malang, itu saya memberikan apresiasi penuh pada pelaku seni dan budaya. Beberapa kali tempat pentas itu berada di satu situs. Ini menarik Pak. Artinya pelaku seni budaya ini tidak perlu terlalu banyak untuk menyiapkan pernak-pernik. Contoh ketika ada sejawat kita pentas di Candi Badut, Candi Singosari, bahkan ada di beberapa. Ya. Misalnya di Kota Malang itu kan kami lagi serius untuk menjaga bangunan cagar budaya. Sehingga sejawat yang hadir yang terhormat ini bisa menjadi mitra kami. Karena kami ini sekarang lagi lagi menghadapi para pemilik modal yang sukanya menghancurkan bangunan cagar budaya. Sehingga kami saat ini bukan dalam pengertian untuk mempromosikan tim ahli cagar budaya, bukan. Tapi adalah kami juga serius gitu. Kami hanya mampu untuk menghadapi situs yang tangible. Yang intangible ini kan harus bersama-sama gitu ya. Artinya dengan forum yang terhormat Arts and Culture Conference ini kita bersama-sama misalnya pentasnya sejawat ini bisa di satu situs-situs atau mungkin kalau perlu di pinggir kali, misalnya Kali Mewek ya, misalnya itu kalau tidak salah Ki Demang ini menceritakan Kali Mewek ini adalah petilasan Kendedes ketika di Sandra Tunggul Ametung. Terus Kampung Budaya Polowijen, ada beberapa. Artinya di Malang bisa di kota maupun kabupaten itu muncul gitu. Sehingga teman-teman itu mau pentas ya, misalnya Mas Percil ini kan bisa dimanapun gitu ya. Ini kan kreativitas anak-anak kita luar biasa sehingga dengan para pini sepuh yang hadir saat ini kita bersama-sama. Saya kira itu saya tidak berani bertanya karena pasti bisa dijawab.
Makasih. Assalamualaikum Sun, 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 warahmatullahi sun. wabarakatuh. Nama saya Budi Fatoni. Oh siap. Kebetulan dari Akademi Arsitektur ITN Malang dan sampai saat ini masih dipercaya di tim ahli cagar budaya Kota Malang. Terima kasih. Maaf. Nggih, sun, Oke, sun, matur Bapak. suwun. Wah. Terima kasih banyak Bapak. Nggih. Ide bagus. Ide bagus iku. Ide bagus. Yang penting enggak bayar aku gelem. Iya, ide bagus. Gelem dijak kerjasama ya berarti ya. Siap, Cak Percil ya. siap. Gaya acara ning kono iso iku. Oke, Ide ini bagus. nanti bisa langsung dihubungi ya. Nggih, siap. Bisa langsung dihubungi di Ya di kolom bawah sini komen, lah. kolom Iya, komen bisa ya, kolom komen YouTube ya. Komen, bisa. Jadi yang mungkin ada butuh-butuh apa, pengen ngajak kerjasama, Ya. bisa langsung di kontak aja di kolom YouTube masing-masing ya. Nggih, wonten. Gak apa-apa ya. Enggak masalah. Oke, kembali ke ini tadi ada yang belum Ya. terjawab nih. Oh, nggih. Sebentar Bapak ya, ada satu pertanyaan belum terjawab dari Mas Aziz Oh, tadi gitu. dari Mas Isan. Oh, Kira-kira kalau versinya Mas Isan gimana tadi tentang titik jenuh dan biar bisa menambah energi supaya bisa terus-terusan berkarya. Ya, kalau kadang kejenuhan itu mungkin muncul ketika kita berharap pada target-target. Target yang muncul gara-gara kita mendengar atau membaca atau melihat targetnya orang lain. Jadi sukses adalah itu gitu. Maka bagi saya membuat sukses ukuran saya sendiri. Nah, sukses menurut saya bukan balik lagi bukan bicara soal banyaknya subscribe, bukan bicara soal berapa jumlah viewers, bukan bicara soal berapa jumlah followers. Sukses buat saya adalah ketika saya masih mampu membuat karya, membuat album gitu. Nah, terus saya juga punya target yang enggak muluk-muluk gitu. Saya bikin album, bikin apa itu ya udah bikin. Karena harapan saya itu simple soal gini. Saya pada suatu hari nanti anak saya itu gede, dia makin besar, dia juga pasti punya teman, dia pasti ngobrol sama temennya, pasti ditanya sama temennya karena mereka konco cangkruk terus, ebesmu nyambut gaya apa? Ebesku musisi. Oh musisi. Duwe album, duwe. Oh, duwe video klip, duwe. Jadi target saya sangat sederhana untuk menghilangkan hal-hal bagi saya industrial banget, meskipun itu penting juga, tapi harapan saya cuma sederhana. Semoga karyaku itu tidak sampai, pokoknya sampai anakku itu malu ketika ditanyain, ebesmu apa? Musisi, dia album, ketoin duwe ketoin. Kayak, aku rasa, sakno anakku rasanya. Maka aku mencoba untuk, ya apa carane anakku pada suatu hari ditanya sama teman cangkrukane, pas ngopi apa nanti, nah cangkruk di embong di, oh bapakku, semoga aku cukup membanggakan dia. Masalah hasil saya nggak mau itu. Nah, saya seringkali juga mendapatkan kritikan, Mas lagu ini sampean monoton. Jawaban saya, babah no, aku nggak peduli. Kan harapanku, monoton itu kan gara-gara persepsi orang gitu, Orang ya. yang dibentuk. Nah, saya pribadi menerima kritikan, tapi untuk hal-hal itu ya gimana nggak monoton. Saya membuat lagu sendiri, saya create sendiri, terus kan Egonya satu. Iya, yang itu karakter kita. Karakter. Ya anggap seniman ya Bob Dylan ya gitu terus. Iwan Fals ya sampai tua ya gitu. Kalau dia mau monoton ya enggak, ya memang dia gitu. Kurasa itu yang bikin kita kadang letoy itu kan, aduh aku gawe lagu, gawe album sing payu cuma 50 Aduh ya apa ya, aduh lemes aku. Nah target itu yang buat saya bunuh. Saya sama tim manajemen kita bunuh target itu, kita buang, lebokno kresek, lebokno karung goni, kene budal Ajosari, tumpakno bis jurusan Banyuwangi apa ndi ngono lah. Wis buak selat Banyuwangi wis. Kita membuang target itu. Karena saya pribadi tadi tugas saya adalah membuat karya. Urusan hasil bukan urusan saya. Maka saya jarang untuk, saya itu belum pernah menemukan titik jenuh? Belum. Oh belum pernah? Belum. Wah luar biasa. Saya menikmati itu, menikmati proses membuat album, menikmati proses banyak hal, menikmati saya.
Karena ojo sampai aku nganggur, aku karirku berhenti, anakku semakin besar, dia nanti ditanya temannya nggak bisa menjawab. Betapa malunya anakku, nggak punya bapak yang nggak profesional lah kesana. Nah kalau aku gitu. Luar Kalau biasa. gitu. Cukup menjawab ya Mas Aziz ya. Terima kasih banyak. Aplausnya sekali lagi buat dua seniman kita di depan ini dong. Belum pernah menemukan titik jenuh, yang pasti kita harus benar-benar mencintai profesi yang sekarang kita jalani Iya, ya. saya menikmati. Dan juga prosesnya itu juga harus dinikmati. Baik, saya persilakan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Monggo Bapak, disampaikan dari mana, nama dan juga pertanyaannya. Oh ya, terima kasih. Nama saya Yose Esbir, saya penulis. Saya tinggal di Malang. Saya mau tanya ke nanti Cak Percil juga. Sebelumnya saya cerita dulu. Saya ngerti Cak Percil itu justru dari bapak mertua saya. Bapak mertua saya itu tinggal di Blitar. Berapa saat yang lalu dia tanya, "Yos, awakmu apa tahun delok Cak Percil?" Ya saya bilang, "Lho Pak, Percil itu lak jenenge anake kodok." Waktu itu pikiran saya ada kaitannya dengan Pak Jokowi sekarang. Ya saya jawab enggak gitu. Lho terkenal itu. Lho napa niku? Aku ya takon ngono. Sing di penjara iku lho. Baru saya browsing. Jadi saya ngertinya Cak Percil itu justru waktu Cak Percil pentas di Hong Kong, kemudian ditangkap. Ternyata menurut pihak sana wong iki miliarder. Nah, setelah tadi diceritain baru saya ngeh. Menjadinya miliarder itu ternyata akibat kecelakaan karena dibujui atau ditipu. Tapi kalau kita dengar dari penjelasannya Cak Percil sama Cak Iksan tadi, saat ini posisi beliau-beliau ini sudah memiliki tim. Wah, ngomong tim ini berarti membayari wong ah. Ya. Saya sendiri punya akun YouTube 4 tahun yang lalu sampai sekarang subscriber saya itu 40 orang. Kemarin satu ngilang dari 39. Tujuan saya waktu itu nyimpen foto-foto dan video saya. Ya. Anak saya ngerti. Anak saya ikut. Bondo saya untuk buat YouTube waktu itu cuma handphone, saya rekam, wis gak tak edit, gak tak apa-apa. No pokok ono suarane gambare gak goyang tak lebokno. Anak saya ngikuti. Gak sampai 3 tahun anak saya dapat setiap bulan sekitar kalau dikurskan sini 10 jutaan lah ya. Yang dia lakukan sangat sederhana. Anak saya tidak bisa nari, tidak bisa nyanyi, bukan seniman juga. Kalau dia di rumahnya jalan-jalan kaki, di-shoot. Terus kemudian diceritani iki ngene, terus di-shoot, dia ada di pantai, di-shoot terus seperti itu. Kok indilalah hasilnya ada. Kesimpulan saya sementara adalah bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana. Nah nanti tolong Cak Percil mengiyakan apa enggak, karena kan tadi teman-teman yang menipu dia itu Cak Percil ngomong apa di shoot, syuting nang apa acara di mana di shoot gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua, apakah setiap bulan ataukah 2 bulan sekali transfer dari YouTube itu masuk yang dialami oleh Cak Percil ya? Terus itu dirupiahkan atau kursnya kurs sana, dolar atau euro. Ya. Yang terakhir, lah pajeke itu kira-kira ya apa lek ngono iku. Ya. Jadi kemarin kita sudah berdiskusi mengenai seni yang menjual. Saya kira hari ini kita mendapatkan contoh konkret bahwa seni itu bisa dijual dengan melalui yang YouTube yang tidak tidak on air tapi yang dengan off air. Saya kira pertanyaan saya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini mau dijawab sama siapa dulu? Cak Percil. Cak Percil. Yang subscribernya banyak. Cak Percil, tapi mohon maaf, ini nggak apa-apa ya ditanyakan ya. Ini supaya tidak ada salah paham mungkin Iya, sama nggak orang-orang sekitar sini ya. Enggak apa-apa. Tadi kan sempat dibahas dipenjarakan di Hong Kong, itu sebenarnya karena apa Cak Percil? Supaya semuanya ini tahu. Aku wong goblok, Mas. Heeh. Aku apa ya, visanya enggak tahu tapi kalau sana kan harusnya bisa kerja kan. Kita Benar, kerja di benar, sana. benar. Jadi aku dihapusi. Oh dihapusi. Dihapusi karena pihak panitia, saya pihak kunjung. Lah saya ke sana itu bukan cuma 1 kali, sudah ada 6 kali. Oh ditipu. Saya ke Hong Kong itu 6 kali, ke Taiwan kalau nggak salah 3 kali, Singapura, Malaysia,
Wis pokoknya sering lah mlaku-mlaku nek kono. Ya kuwi. Visane kan tetep visa kunjung kabeh kan. Ning kono dhewe nyanyi-nyanyi ning room ngene iki, wah terus dibayar. Padahal bekerja. Padahal kan megawe kan mulai bayaran. Iya. Lah aku nyanyi-nyanyi batinku nek wong Cina barang apa roh dagelan ya ngono. Aku menang karo nyanyi-nyanyi. Dek yo gelem joget lah kok nyekel aku. Cirik tenan aku. Iku posisiku. Aku gak ngerti moro-moro dicekel terus langsung digowo. Wes beres. Oh, Ngono, karena cerita. kesalahpahaman. Ya, iya. Visa kerja harusnya, tapi ternyata didaftarkannya visa Iya. jalan-jalan. Kalau teman-teman seniman-seniman nak perono ya harus visa kerja kalau dia Iya, memang itu kerja lah. kunjung sebagai ya gitu. informasi tambahan juga Iya. ya untuk para teman-teman seniman Kota Malang. Oke, boleh dilanjutkan Cak Percil. Iku mau sing apa ya? Tentang ini, apa? Oh YouTube sing apa ku sing sederhana, konten Iya, sederhana. Terus kursnya gimana nanti Iya. waktu masuk ke Kalau rekening? konten sederhana itu benar sekali. Karena penonton itu sekarang itu pinter. Ada yang dia nontonnya khusus yang sederhana itu ada sendiri. Terus ada yang kudune awake dhewe nggarap. Itu penggemar itu jebol beda-beda, Mas. Aku pernah. Jadi mulai konten sing mung alah jiku isuket. Lah jone aku itu mobil bojoku tak gawe. Kan itu bukan saya kan. Aku kan senengku ki lah aku kreativitas karyaku didelok wong akeh. Aku suatu kebanggaan tersendiri. Lah ora e. Saiki sing didelok iku wong ngeprank, ngapusi. Ngono kuwi. Iya benar-benar. Aku jajal, iku tim kreatif kan, otomatis tim kreatif ngomong, anu Cak, iki gini. Gini piye? Engko Mbak Denok ben nesu. Istri saya ben nesu. Lah nyapa Mas nesu? Ya kuwi mobilnya kan putih, saiki digawe anu apa kuwi jenenge emas. Gawe emas, stiker. Aja ngomong wong wedok. Bal kuwi dudu aku Loh, aku kudu ngono, awake dhewe manuti iki jaman. Aduh terus piye? Yo lah tak lakoni. Yo tenan. Seminggu sing delok 1 juta berapa gitu. Oh luar biasa. Jadi sok-sok ngene iki nganu ning apa ya ning ati iki koyo-koyo iki piye ya? Aku ki seniman, aku duduk tukang ngono kuwi gitu loh. Iya. Ya, tapi kalau kita ngomong nih penghasilan, kita juga perlu yang seperti itu. Enggak dipungkiri nih. Itu kudu mlebu ning ngono. Jadi apa ya sing receh-receh gitu juga Perlu. penggemarnya ya Kadang-kadang perlu dilakukan, Kadang-kadang perlu. Jadi saya itu yang receh-receh itu seperti yes mbuh kuwi engko njiwit anakku apa mbuh kuwi engko nyiram bocah-bocah turu. Itu sampai tak jadwal. 1 bulan ini 1 kali khusus ngeprank. Oh. Lah piye? Aku lah enggak mlebu kono, wong enggak gelem delok aku. Kocok garek delok ora gelem wong-wong. Angel wong-wong kandan-kandanan. Sok-sok ngono Mas. Jadi sekarang itu konten-konten sing apa ya sing cara wong no apa sing ndak berbau apa-apa ya sing nyantai-nyantai aja itu malah ditonton orang itu bener banget. Juga itu biasanya umur yang nonton-nonton seperti itu sekitar ya 20 ke bawah biasanya sing seneng-seneng prank, seneng-seneng seperti itu yang nonton sekitar umur sekian. Terus penghasilan, kalau penghasilan dari YouTube itu tergantung orangnya Pak. Ada yang diambil 3 bulan juga bisa. Kalau saya itu per bulan. Sebab apa? Lah gak per bulan kok terus berasnya tuh kuning di acara rene off air rene. Sambil iku ndredeg. Arun ndredeg ngono. Ya, jadi saya per bulan saya ambil terus dolar kan. Dolar kita langsung rupiah ke kita. Jadi dari Google, dari YouTube itu dolar, tapi ke kita kan ya Mas, saman mesti ngono ta. Ning awake dhewe wis rupiah. Tapi bisa kok diambil 3 bulan. Ya kan ono Bisa. 3 bulan, terus anak sing Pilihan, diambil ya. itu 5 bulan, minimal saya ambil berapa? 50 minimal. Kalau untuk 50 tak cikuk, gue ya iso. Pajaknya gimana tuh Mas pajaknya tadi? Kalau pajaknya itu sementara ini, kalau aku nggak begitu ngeh sih lah masalah pajak sementara itu. Kalau pajak kemarin yang kurang ngeh. ya kurang lebih 1 tahun yang lalu Mas Iya. itu. Saya itu pernah ada upgrade form itu. oke. Intinya saya memasukkan MPWP saya. Oh, gitu. Artinya pihak Google sudah koordinasi dengan negara MPWP. saya yakin untuk sebelum ditransfer ke saya sudah dipotong pajak. Iya gitu.
Oke, Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Ibu Dr. Anda Zubaida MM. Selamat datang nggih, Ibu. Bu. Nggih, Luar biasa, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sehat-sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, gimana Mas? Sesuk cara kau nanggap nek dhewe nganggur. Ya apa? Kok tak ngomong Enggak, kalau ibu dhewe. tadi kalau masalah Oh di pajak belakang tadi. layar ya. Ya, belakang layar. Kalau pajak tadi. Kalau Ya, saya pajak seperti ya, kelihatannya saya- seperti itu. Saya Kalau pernah memasukkan NPWP saya soalnya. NPWP. Gitu, berarti Bapak itu taat pajak gitu. Ini Ya, perlu banget ditanyakan bener, ya. bener. Heeh. Nah terus kira-kira untuk pendapatannya kan tadi Cak Percil kan ngambilnya kan 3 bulan. Ya, 3 bulan. Ada yang Sekarang mungkin 1 bulan, Mas. Sebulan. sekarang 1 bulan Nah. karena keadaan. Oh karena keadaan, oke baiklah. Kira-kira itu pendapatannya itu dilihat dari jumlah subscriber atau viewer? Mungkin ada ya pertanyaan seperti itu juga yang Maksudnya gimana? Oh, jumlahnya itu pendapatannya. Iya. Dua-duanya. Viewer yang penting. Viewer. Meskipun subscribe kecil, tapi kalau viewernya Ya. dur tinggi, itu juga enak. Sama durasi, Mas. Oh durasi. Yang penting itu durasi. Makin Kalau banyak makin kuning-kuning. panjang, ya, makin panjang. Jadi sekitar durasi 25 menit ke 50 ke 60 menit, itu nanti kan kuning-kuningnya itu panjang. Oh benar. Lah, sama punya kita itu juga ada grup sendiri. Kita buat grup sendiri, grup no skip. Jadi No dia skip no iklan? skip iklan. Dia Oke. pokoknya grup khusus itu ada sekitar punya saya itu ada sekitar orang 30.000 kalau nggak salah. Itu 30.000. grupnya no skip. Jadi dia itu bincang Yes, ngomong terus. ndek kono ngobrol-ngobrol. Oh iki anti no skip gitu. Enak awake dhewe. Akhirnya gue gak skip karo dhek. Padahal di skip kan otomatis bayarannya dhewe potong. Berarti iklan kalau nggak di skip itu juga bisa menentukan ya Menentukan. Itu kan banget. jumlah Menentukan. rupiah yang didapat. Iya, Oke. gitu. Cukup sekian jawabannya? Atau Loh, ingin ditambahkan iki, monggo loh Mas Isan? Kalau saya itu nggak YouTube itu menjadi second layer. Karena tiap seniman beda-beda ya, Ya. memang Ya, ya konsentrasinya ya. Karena Cak Percil lebih fokus pada dunia visual. Visual itu artinya yang ditonton dari geraknya, dari tingkah laku dan sebagainya. Kalau saya lebih fokus ke audio. Jadi saya yang prioritas buat saya itu lebih ke platform digital dalam bentuk audio yaitu Spotify, iTunes gitu, Google Play dan lain sebagainya. Nah, saya bisa bertahan sampai detik ini ya dari bayaran tadi ya. itu gitu, bayaran royalti itu. Makanya terus kalau saya masuk ke mendaftarkan lewat platform digital Spotify, iTunes dan sebagainya. Jadi ketika ada akun entah siapa mengupload lagu saya tanpa seizin saya, nanti pihak agregator yang akan mengklaim ke pihak YouTube. Di band akhirnya. Bukan di band, jadi royaltinya akan masuk ke poin Oh saya. oke. Jadi makanya Oke, kalau saya royalti. searching Ihsan Skuter, siapa sih ngupload laguku? Ya kadang buat iseng-iseng mereka. Oh saya bebasin. Bahkan ada juga upload akun entah siapa saya nggak kenal, saya nggak tahu. Terus hanya foto lalu ada lagu saya di situ ada judul ada liriknya jalan gitu. Itu jumlah viewersnya jauh 2 kali lipat dibandingkan akun official saya. Jadi akun official saya itu viewersnya berapa 13 juta, dia itu udah berapa puluh juta gitu. Tapi ya saya biar karena tadi saya mendaftarkan karya saya lewat publish agregator untuk mengklaim itu. Artinya saya mendapatkan pundinya bukan dari YouTube. Beda sama Cak Percil yang Beda. Ada yang di Akhirnya iso. Spotify. ya pendekatannya pendekatannya beda. beda. Itu. Jadi ini 2 pendekatan yang berbeda ya. Iya, Cak Percil ada di YouTube. lagu iso diklaim iso. Lah aku apa tuh Gak aku diklaim apa bedanya itu, bedanya Iki aku itu. Guyonannya beda-beda soalnya. Beda-beda. Toh. Iya ndak gini. Jadi iki aku ndekne nembusi Mas. Ya. Jadi aku nembusi jajal. Iku ya apa? Umpamane swara iki iso apa ora dilebokne seperti Bisa, itu. bisa. 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 Ya bisa. Ya. Habis ini saya mau itu. Semisal nanti Cak Percil Podcast bikin berarti ya podcast. masuknya ya. Ah, Nah, gitu. Podcast. Jadi suaranya nanti yang Bisa. dimasukkan, Iya, akhirnya terus benar. gue melakukan. Sebab apa? Ke kita ini yang paling ricuh iki
YouTube itu yang seperti itu, yang nyuri dari YouTube-nya siapa, engko dibalik gambarnya. Nah, betul. Kan kalau gambar dibalik itu YouTube nggak detek kan? Ya, algoritmanya nggak nangkep Wes gitu. algoritmane wis nggak detek. Lah iku dhek wis viewer-e iku luwih adoh karo Iya, dhewe. iya. Kita tuh yang nonton sekitar 1 minggu 100.000, umpamanya 1 minggu 200 ke 300. Dhek sing nonton wis iso 600. Ya. Kayak kuwi digoleki ya angel, Mas. Dicari juga enggak tahu itu siapa. Tim saya itu sampai bingung golek iku. Kayak itu puluhan channel-channel lah. Iya. Yang saya tak getun niku, dia itu pakai thumbnail depan niku buat apa itu judul itu sing serem-serem gitu loh. Oh. Percil ngadeg terus. Terus percil gendeng rondo. Nah, ini ora berat iki keadaan. Kayak saya juga enggak tahu itu siapa, itu saya enggak tahu. Clickbait-nya keterlaluan ya. Keterlaluan. Itu saya cari sampai sekarang belum ketemu. Itu. Oke, berarti ada beberapa platform ya memang ya, ada YouTube, podcast, Iya. Spotify macam-macam. Kalau Oke. musisi, kalau saya pribadi tadi ya beda sama Mas Percil yang lebih fokus di dunia adegan ya, visual gitu. Kalau saya di audio, saya lebih fokus ke itu. Makanya saya bilang ke teman-teman musisi soal kita harus produktif nomor satu. Karena kalau kita menghitung pendapatan dari Spotify yang kita berbekal satu album itu kurasa belum cukup berpengaruh buat urusan pawon gitu. Jadi kita bisa merasakan itu setelah akumulasi dari banyaknya lagu. Karena satu streaming itu nggak sampai $1. Satu streaming nggak sampai $1. Nggak sampai $1. Artinya kita butuh banyak lagu untuk kemudian dijumlahkan menjadi entah Ya, berapa. berarti Makanya kita harus produktif di sana. harus tetap berkarya terus ya, Iya, Mas Ihsan ya. baru itu Oke, mungkin ya sedikit banyak cukup membantu. Oke, sudah terjawab Bapak atau mungkin oke, terima kasih banyak. Saya buka sesi pertanyaan lagi nih ya. Buat Anda yang ingin bertanya kepada dua seniman hebat kita di depan. Tadi kalau nggak salah di sebelah sini ada yang ingin bertanya juga. Mungkin Bapak Ibu saya persilahkan. Silahkan langsung angkat tangan, nanti teman-teman tim dari kami akan mendatangi Anda untuk bisa memberikan mikrofon kepada Anda. Atau sudah cukup jelas yang disampaikan, pengalaman yang telah diberikan dan juga diceritakan oleh kedua seniman hebat kita? Sudah cukup ya sepertinya ya? Oke, baiklah. Kalau begitu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya semuanya sudah jelas. Nah, sekali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang buat pandemi ini ngefek juga ya? Sangat. Untuk Mas Ihsan, tadi kan saya sudah nanya ke Cak Percil nih. Ya. Mas Ihsan sendiri gimana nih? Iya, ya sangat. Pandemi ini. Terutama dunia showbiz, kesenian musik ya, itu sangat. Stay-nya selama ini di mana, Mas Ihsan? Apanya? Stay-nya, tinggalnya di mana? Oh, saya di Karangploso. Oh, di Karangploso. Saya di Malang, di Karangploso. Untuk corona dan dampaknya ke pelaku industri seni musik, ya sangat. Terutama ya kasihan banyak sekali, meskipun nggak lewat saya lihat di timeline, saya lihat di berita, lihat di, ya kadang ada juga teman-teman yang WhatsAppan sama saya, tidak musisi besar, tidak musisi kecil merasakan hal yang sama soal shock, betapa shocknya industri itu. Terus ada juga teman-teman rental sound, orang lighting, orang rigging, semuanya mengeluh. Sampai akhirnya jujur saya nggak tahu saya sedang melanggar peraturan atau tidak, tapi saya mencoba untuk memberikan sebuah terobosan minimal buat tim saya, buat kru saya, buat orang-orang sound yang saya kenal. Saya kemarin sempat membuat tour, udah 5 kota saya tour, ada di Gresik, ada di Sidoarjo, ada di Malang, ada di Tangerang, lalu terakhir di Madura. Saya minimal dan semua acara itu sesuai dengan protokol kesehatan. Saya selalu pakai termogan, kita manajemen selalu mewajibkan pakai hand sanitizer dan sebagainya. Penonton berjarak dan lain sebagainya. Saya pribadi nggak bisa diam untuk tinggal diam menunggu gitu. Menunggu Tapi pandemi minimal berakhir saya ya? mencoba untuk, dan saya sharing ke teman-teman musisi yang
ya semoga aja itu bisa cukup membantu kepada pelaku industri. Karena orang sound pasti alatnya nggak nyala itu sumpeknya naudzubillah. Iya, kerasa Dipakan rayap, wajur ya gitu, kan gitu. Orang lighting dan sebagainya. Saya mencoba untuk, kita bergerak. Nah, maka kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, yaitu yang biasanya saya kalau perform kayak Cak Percil pun sama, pasti kalau ditonton orang biasanya ratusan bahkan ribuan gitu. Tiba-tiba kita harus ditonton dengan penonton 50, 100 gitu. Kurasa ya kita harus adaptasi lagi. Penontonnya harus berjarak seperti ini kurang lebih. Kurasa kurang enjoy, tapi mau nggak mau kita minimal, saya pribadi mencoba untuk minimal kruku bisa makan. Berarti ini termasuk konser kecil ya hitungannya ya? Iya. Konser kecil. Minimal kruku bisa makan. Bahkan saya kalau berhadapan dengan peraturan misal, saya akan bertanggung jawab soal saya maunya tanggung jawab kepada manajemen untuk bisa memberikan makan. Karena tapi balik lagi saya selalu menerapkan protokol kesehatan. Penonton berjarak, pakai termogan, terus pakai hand sanitizer dan sebagainya. Terus harus pakai masker seperti itu. Itu kalau boleh tahu itu kan termasuk dalam konser ya berarti ya? Iya. Atau gimana? Kalau konser, judul konser itu kan Bukan biasanya ya, konser itu kan banyak orang, impit-impitan. Ini intimate konser atau apa ya? Intimate konser, benar. Perform atau apa. Tapi ya penontonnya kisaran 50 sampai 100. Nah, soalnya kan sekarang izin konser itu kan juga belum keluar ya kebetulan ya. Harapan saya dari forum-forum seperti ini, semoga forum ini bisa memberikan solusi. Pemicu untuk bisa mengeluarkan konser itu tadi, tapi dalam ya jadi pelaku industri musik itu sekarang sangat sekali berharap kepada stakeholder, pembuat kebijakan untuk memberikan protokol. Ayo kita juga sedang menghadapi kendala itu, tapi ya kita harapkan ada protokol membuat sebuah acara kesenian. Dan saya yakin, semua tahu bahwa musisi itu bukanlah orang yang semau gue gitulah, orang Jakarta. Mereka orang-orang disiplin, orang-orang yang punya integritas, punya sistem yang bagus. Saya yakin pasti akan termasuk acara seperti hari ini pun teman-teman sangat disiplin. Artinya ya harapan saya sih ini juga suara curhatan teman-teman musisi, bukannya di Malang tapi dimanapun, soal betapa susahnya di masa pandemi ini ya, seniman musik di masa seperti ini gitu. Oke, berarti selain tadi konser juga tetap YouTube tetap dijalankan ya? Ya, di sisi lain kita sebagai seniman ya harus menghasilkan karya seni. Nah, gitu itu ada program mingguan atau gimana Mas Ihsan? Apa itu Mas? Program mingguan yang dikeluarkan di YouTube-nya atau? Oh, kalau saya tadi, saya pernah Mas dapat usulan sama teman-teman, Mas sampean coba gawe vlog lah. Oh iya benar. Terus aku bilang, aku musisi, aku bukan presenter, aku adalah seorang musisi. Ya tugasku membuat karya seni musik. Maka seluruh isi YouTube-ku adalah video klip, meskipun itu live ataupun official gitu. Tapi dari ratusan video itu ya semua musik, tidak ada konten ngobrol atau apa. Saya sadar bahwa itu ratingnya jelek banget. Tapi saya bilang ke teman-teman ke tim, soal saya adalah seorang musisi, maka pendapatan kita, andai kata kita ngomong musik itu bisa menghasilkan rezeki, maka pendapatannya harus dari berkesenian dalam bermusik. Nah, maka ya kita mengupayakan, ayo Rek kita bikin merchandise. Oke. Merchandise kita bikin, ya kita bikin album baru. Karena jujur kemarin saya itu kaget ketika terakhir saya rilis album ke-13 dalam bentuk digital. Karena 12 album sebelumnya saya selalu bikin bentuk fisik. Di album ke-13, nggak tahu itu angka sial atau apa. Bikin versi digital. Saya rilis dalam bentuk versi digital dan itu sangat membantu. Artinya, mungkin zamannya udah, sekarang kalau kita pikir lagi, kita mau rilis fisik, emang ada yang mau beli. Sekarang udah pada itu ya Mas Ihsan ya, langganan Spotify, iTunes. Artinya ya, ternyata mungkin zamannya bergeser. Itu cukup membantu ya, kita bikin album, kita bikin merchandise, sesekali ya kita bikin video klip gitu. Tapi apa yang saya upayakan ya semoga
dari forum ini muncul kesepakatan soal protokol-protokol, cara-cara bagaimana mengupayakan sehingga musisi, seniman musik di Malang pada khususnya atau dimanapun bisa mendapatkan solusi dari kebuntuan itu. Dan bisa berkarya lagi. Dan bisa berkarya. Oke, benar, luar biasa. Kalau dari Cak Percil sendiri nih, tadi saya sempat nanya tentang program mingguan, tapi ternyata banyak sekali program yang dijalankan oleh Mas Ya, Isan ya. kalau- Kalau dari Cak Percil sendiri untuk membuat konten YouTube ini sendiri, apakah sudah ada rencana per minggu saya harus ngeluarin konten berapa? 1 bulan total saya harus punya berapa konten YouTube yang harus dikeluarkan? Sudah jalan Mas. Oh sudah. Saya itu pandemi COVID ini sekitar ya lockdown Maret ya, Maret. 5 bulan yang lalu. Maret itu saya 5 hari itu saya udah buat di rumah. Jadi Sehari 1? pokoknya 5 hari dari pandemik ya, saya mulai buat. Jadi habis itu kan mikir, wah ini pandemi tidak mungkin kalau 1 bulan. Wah wis, aku kudu ndang gawe. Terus saya buat di rumah. Iku ae sik apa ya, tukaran karo lurahe, karo aja gawe acara ngene. Iku lek sampai ning omah aku tanggung jawab aku. Sama juga semacam beliau. Di rumah itu sekitar yang di rumah itu orang 20. Orang 20? 20. Mulai tim kreatif, terus kameramen, terus pemain, itu 20 orang di rumah. Ndak tahu mulai. Lagi engko terus mangane piye lara nyambut gawe. Habis itu terus tak gawe lah wis dhewe nggawe acara, tapi itu di ruangan gitu. Jadi ya cuma orang 20 itu aja. Itu tanpa penonton. Padahal dagelan, ngomongnya dagelan. Dagel di depan itu kamera harus ya. ada audien. Harus ada yang guyu, Merespon gitu ya? merespon Oh, punya benar-benar. lawak-lawak kita 4 bulan ke 5 bulan dagel tanpa enek penonton. Iya. Jadi sendane sing guyu belas wis. Ori, Mbah lucu perih. banget. Itu wis batin. Dikasih efek suara videonya? efek suara. Efek suara guyu? Kalau toprak kan jelek. Kalau kejang itu tadi kan jelek. Kalau dikasih efek suara oke lah, kalau awet dhewe nggih sinetron, sitkom, apa ya apa. Iku ndak masalah kayak efek. Tapi kalau dagelan real awet dhewe nggih toprak panggung seperti ini terus Jadi efeknya aneh lucu, ya? aneh. Jadi saya berjalan terus ya 4 bulan ini, ya 1 minggu 1 kali itu harus tertib. Tertib kita upload 1 minggu 1 kali, wis tertib upload terus. Mbuh enek sing delok apa ora ndak ero. Sing penting ade ngayal sik. Gitu kalau Berarti kalau mau buat konten itu memang harus dipikirkan dulu perencanaan per harinya, per minggunya mau ngeluarkan berapa konten atau gimana Cak ya, Percil? kalau itu juga penting. Ya, menurut saya lah ya, itu juga penting. Jadi orang yang subscribe kita, itu dia itu tahu, oh iya ya, Cak Cil berarti biasanya berminggu acaranya. Jadi dia tahu. Jadi Sebelum ditunggu-tunggu gitu, ya? Nah, pasti dia nunggu, ke acaranya apa yang terbaru. Itu gitu. Jadi setiap 1 minggu 1 kali, ya minimal lah 1 minggu 1 kali udah minimal. Pokoknya harus selalu mengeluarkan karya itu tadi ya untuk Iya. YouTube sendiri ya. Nggih. Karena kita melihat dari viewers dan juga subscriber yang nonton kita itu tadi ya, benar ya Cak Percil? Nggih, nggih. Kalau subscribe itu enggak penting menurut. Iya benar. Ya, viewers itu tadi ya. Viewers, sing nonton sing penting. Ojo lali nonton ya Rek. Sing nonton sing penting. Kayak kon delok seni kreatif yang seperti kita, Heeh. tradisional banget. Ngomong lah tradisional, aku lah ketoprak tok wis gawe ketoprak cedas. Ndak mungkin enek sing delok, Mas. Iya. Harus Paling sing delok wis notok ya 40 ning terus hilang sitok niki biasa seperti itu. Jadi Harus wis ada awake clickbait dhewe itu kudu tadi. gawe ya itu adi. Mulai meneng nggih ketoprak, piye carane ketoprak ben didelok bocah milenial ya apa? Sebab apa? Yang pegang gadget sing pegang HP cara 80 ke 75 ke 80% pasti kaula muda, milenial. Benar, Sing benar. bedino ngene lho, Mas. Iya, tiap hari handphonean terus kan? Ya, jadi biar dia itu tahu, oh iya toprak ki seniku, ludruk ki wak aku, jaranan jaranan apa ki? Jaranan Malangan, oh ki wak aku, kidalan ki wak aku, ngono Mas ini. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kira-kira selama bekerja di menjadi YouTuber ya ini ya istilahnya ya, sudah bekerja sama atau sekarang lagi bekerja sama dengan pihak mana aja? Cak Percil. Ada Pihak-pihak yang yang- diajak kerja sama mungkin YouTuber-YouTuber Wah, ada, lain. banyak. Buna TV. Seniman-seniman lain. Buna TV kemarin ya. Buna TV. Kita kemarin Buna TV, pengadilan humor. Habis itu lah enaknya lagi kalau kita udah viewer wis oke, iku endorse.
Saya bosan apa endorse ya. Endorse. Benar. Biyen apa sponsor ya. Berarti itu Endorse. ada pemasukan tambahan lagi ya. Tambahan lagi Selain dari dari endorse. YouTube-nya, tapi ternyata ada endorse itu tadi. Endorse. Itu gimana itu? Coba Kalau endorse kita per up. Jadi kita engko omong-omongan masalah itu, omongan Ya. masalah antara per up kita berapa, dia oke, kita lakukan. Itu strategi lain lagi ya di dalam Iya, YouTube ya. tambahan dari Tambahan dari Turunan YouTube. bisnis. Ah, Peluang bisnis iya, lain. Peluang bisnis lain itu. Bener luar biasa sekali. Kalau dari Mas Isan, Soal ini YouTube ini selama ini apa ya? Kalau saya kerjasama balik lagi, dengan siapa aja sudahan? Kalau ini bekerja sama, Iya. ya biasanya tadi kayak ya alat musik, biasanya alat musik, terus brand-brand sponsor lain, entah itu rokok atau apa. Tapi intinya adalah saya itu simple, gimana caranya anak-anak tim manajemen saya tetap bisa makan. Jadi cara apapun Sangat harus simpel dijalankan sebenarnya ya. Akhirnya saya merubah standar rate harga yang kemarin seperti apa, sekarang seperti apa. Tapi minimal adalah tim saya harus selamat. Dan saya bertanggung jawab penuh soal itu, karena saya ibaratnya ya ada di depan gitu. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan sponsor, hitungannya minimal adalah yang penting engko arek-arek mangan. Masalah untung itu nanti, Ya, yang benar. penting tim harus makan. Mereka harus bisa beli rokok, mereka harus tetap bisa ngopi, mereka harus tetap dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa berproduksi seperti itu. Maka ya kita hunting kadang Mas. Kita cari sponsor, kita Iya. menawarkan. Oh cari sponsor Iya, juga iya, dilakukan iya. ya untuk YouTube ya? Ya kalau Iya. dulu sebelum Kita cari Covid, sponsor numpuk-numpuk Mas. Numpuk-numpuk. Oh. Endorse itu numpuk-numpuk enggak karuan. Tapi Sampai enak bingung ini ya kan mau ada ditaruh pandemik di mana seperti ya. Ini kan dia ya kena ya. Iya, mereka terdampak. Benar. Akhirnya awake dhewe nilpunin Mas Betul. Sido apa ora? Ya, Satu persatu. Atau terus dilakukan. kita saya pribadi sama tim menawarkan ke pihak sponsor soal ya kita ya harus menghadapi ini ya di kondisi sama-sama terdampak. Nah, kita mensiasati gimana nih bikin acara sing sekiranya kita membantu mereka lewat brand yang kita tampilkan dalam konten, dan kita juga terbantu oleh sedikit banyak rezeki yang masuk tadi untuk produksi. Udah, kita mungkin sepakat soal itu gitu. Kurasa fair sih. Dan kita nggak malu untuk turun gunung. Iya. Cari lagi rek. Wah, kita nggak malu. Ya, kita mau nggak mau Karena harus intinya bertahan. waktu pandemi ini kita juga akan memulai dari bawah lagi ya Iya, kan ya. semua di Iya, restart. Mas. Semua di restart ini. ulang. Iya, sekarang kalau awake dhewe cara awake dhewe ning omah tok tengok-tengok Wah, Kak, menghasilkan apa-apa, Mas. Wong biyen ya. Iya, iya. Nah, Mbahku yang juga dalang kan. Iya. Mara ning omah lungguh ngenteni wong teko. Bar saiki lang. Wassalamualaikum. Teko tumpuk-tumpuk. Sekarang enggak, sekarang ya saya dhewe Iya. Jemput enggak rezeki. terus di bawah terus akhirnya Mas aku todong kowe kudu nanggap aku Iya, enggak iya. seperti itu. Istilahnya jemput rezeki sendiri Iya, dulu ya jadi sekarang ya. kalau di konteks YouTube ya, kita awal-awal pandemi juga Mas itu, kita bikin episode bikin acara namanya Bertemu Kamu, itu sempat 7 atau 9 episode gitu. Ya kita tawarin sponsor sampai sponsor itu gimana caranya, ya minimal bisa membantu kita dalam produksi. Ya. Produksi. Minimal itu, kita nggak mikir untung tapi bertahan. Nah konsep kita kan sekarang Yang penting bisa makan. bertahan. Makan. Iya. Kita nggak tahu karena belum ada regulasi yang mengatur di konteks yang baru ini di dalam bidang kesenian belum ada. Jadi ya kita harus survive dengan kondisi-kondisi seperti itu. Yes, Oke, luar biasa. Intinya adalah sebagai seorang seniman kita harus bisa ulet ya, dimanapun kondisinya, bisa beradaptasi juga apa yang terjadi di sekitar kita ya. Oke, luar biasa. Ini bergabung dengan dua orang seniman luar biasa ini membawa kisah inspiratif dan juga pelajaran-pelajaran berharga. Closing statement nih, Mas Isan, Cak, kira-kira apa yang mau disampaikan kepada teman-teman seniman semuanya dari Cak Percil dan juga Mas Ihsan? Yang ingin disampaikan kata-kata Oke. terakhir mungkin untuk semuanya yang ada di sini sebagai seorang seniman. Closing statement, terima kasih sekali lagi buat siapapun yang sudah hadir dan mendukung acara ini. Intinya saya berharap dari pertemuan ini saya sebagai seniman musik hanya ya sedikit banyak ingin menyuarakan soal keresahan seniman musik khususnya di Kota Malang, khususnya di Malang Raya,
dan pada umumnya. Semoga balik lagi, semoga ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan solusi, memberikan harapan, angin segar buat bukan hanya seniman musik tapi juga seniman lainnya. Karena kita juga harus bertahan, seniman juga butuh makan. Kita ketika dilarang, kita sadar itu, tapi kita juga harus sadar juga bahwa kita adalah manusia yang juga butuh makan. Semoga harapan saya balik lagi, ada solusi, ada regulasi yang mengatur gimana caranya kita bisa survive di kondisi seperti ini, di konteks berkesenian, entah itu seni musik, seni tradisional, apapun. Semoga itu terus buat seniman juga bahwa ya kondisi ini, kepusingan ini bukan hanya kita rasakan secara personal, ini adalah kepusingan seluruh miliaran seniman di muka bumi. Maka jangan merasa paling buruk, semua sedang merasakan itu. Harapan saya kita harus tetap produktif, sehingga ketika ada regulasi yang muncul kita sudah siap dengan kondisi baru itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ihsan, luar biasa. Kita berikan aplausnya untuk Ihsan Skuter. Saya persilakan Cak Percil. Aku rasa tahu closing, tapi ngawur enggak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Oke. Sing penting ngeyel ya. Iya, ngeyel. Pokoknya khusus acara ini luar biasa. Gila orang-orang ini ora omongan sing anu iki sharing itu luar biasa. Terus saya juga seperti itu. Terima kasih untuk senior-senior saya yang ada di bawah. Aku wis ngomong, pokoknya itu di atas saya, berarti itu senior saya. Jadi terima kasih. Wis dirungokne omongane anake, omongane junior wis dirungokke. Terima kasih. Dan sama juga seperti itu tadi, seperti Mas Ihsan. Iki piye carane awake dhewe bentang tetep iso berkarya yang lebih yang sing biasa awake dhewe lakoni. Itu saja. Muga-muga corona wis ndang ilang wis. Tiwas sedih ngiwasi anak, ngiwasi bojo, terus ngiwasi bocah-bocah ning omahe bocah swidak Mas. Bocah swidak terus mangane piye. Jadi kita untuk sementara ini ya tetap berkarya di digital. Kita harus berkarya, tetap berkarya. Terus disiplin upload, jangan ada hentinya, jangan sampai ada kejenuhan duit ndak balik. Operasional oke. Iya ora? Ojo nganti jenuh. Piye carane meminimalisir. Iki mau. Bener. Iku. Tapi tetap berkarya. Karena apa? Selagi kita itu mau berkarya di ini, pandemik ini, di dino-dino iki cara wong seniman ki ya kayak HP. Siapa yang masih berkarya di dalam HP iki, ya besok bakal sing mlaku. Tapi kalau dia itu udah ndak mau lagi di ini, digital lagi ndak mau. Wong wis ndak roh neh, sapa Percil? Dia udah ndak mau berkarya karena dia udah hilang. Isone apa? Nontonin hiburan itu. Jadi tetap berkarya, jaga kesehatan cukup. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus paling meriah untuk Cak Percil dan juga Ihsan Skuter. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sami. Boleh dihabiskan dulu minumannya. Ngelak. Tentunya sesaat lagi Bapak Ibu akan ada hal spesial juga. Yang tentunya akan banyak sekali ilmu yang akan dibagikan dan juga istilahnya sharing-sharing luar biasa yang akan kita jalani bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ihsan. Cak, terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Boleh kita berikan aplausnya sekali lagi untuk seniman-seniman luar biasa yang ada di depan. Dan tentunya ini dia Art and Culture Conference spesial untuk Anda.